Mertua sengaja pasang foto mantan istri suamiku di kamarnya agar aku tak tahan. Saat itu juga ku bikin ia kalang kabut setelah ayahku datang menjemputku dengan bodyguardnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menyapu lembut wajah mungil yang tengah terlelap di pelukanku. Aku, Dinda, duduk di kursi goyang khusus yang dibelikan Mas Ilham sebagai hadiah kelahiran, menatap takjub pada putri kecil kami, Lara. Setiap helai bulu matanya yang halus, setiap tarikan napasnya yang ringan, terasa seperti keajaiban yang tak terperi. Tangannya yang mungil, dengan kuku-kuku sebesar biji sawi, menggenggam erat jari telunjukku seolah aku adalah satu-satunya tali penyelamatnya di dunia yang baru ini. Kau sempurna, nak, bisikku pelan, mencium lembut ubun-ubunnya yang masih beraroma khas bayi. Dia adalah mahkota cinta kami, pengikat kasih sayang antara aku dan Ilham, dan aku yakin dialah yang akan meruntuhkan tembok dingin yang selama ini mertuaku tegakkan. Namun, di balik aura bahagia yang menyelimuti kamar ini, bayangan kegelisahan itu tak pernah benar-benar pergi. Sejak USG menunjukkan bahwa kami akan memiliki seorang putri, senyum ibu, mertuaku, seakan menguap di telan angin. Ingatanku melayang pada hari itu, di ruang praktik dokter. Perempuan, ucapnya datar, matanya tak lagi bersinar seperti saat pertama kali tahu aku hamil. Hanya itu satu katanya sebelum membalikkan badan dan mengambil tasnya. Sudah kubaca, perempuan itu rewel. Siap-siap saja, Ilham. Kalimat itu seperti pentungan yang menghantam perutku yang saat itu sudah membesar. Mas Ilham hanya merangkul pundakku, berbisik lembut, yang penting sehat, Din. Ibu juga nanti akan senang ketika bayinya lahir. Kupandang lagi wajah Lara yang sedang tersenyum dalam tidurnya. Harapanku bahwa kelahirannya akan melelehkan hati ibu, perlahan mulai memudar. Bukannya membantu, ibu justru menjadi sumber kecemasan tambahan. Setiap kali aku menyusui Lara, yang terkadang memang membutuhkan waktu untuk menemukan posisi yang tepat, ibu akan berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Dulu Vika, mantan iparmu itu, selalu saja ada nama itu, langsung lancar menyusui anaknya. Anaknya juga laki, kuat, tidak rewel seperti ini. Kata-katanya tajam, menusuk-nusuk kepercayaan diriku yang sudah rapuh sebagai ibu baru. Kresek, pintu kamarku terbuka perlahan. Mas Ilham masuk dengan membawa segelas susu hangat dan sepiring biskuit. Sudah kubilang, jangan lama-lama duduk di sini, Din. Kamu harus banyak berbaring, katanya dengan suara lembut penuh perhatian. Dia mencium keningku sebelum membungkuk untuk mencium Lara. Aku baik-baik saja, Mas. Cuma ingin menikmati waktu bersamanya, jawabku, mencoba tersenyum. Dia berlutut di samping kursi goyang, matanya penuh kekhawatiran. Aku tahu ibu, terkadang kata-katanya menyakitkan. Tapi coba dimaklumi saja. Dia dari generasi yang berbeda. Itu bukan alasan, Ilham, bantahku lemah. Setiap kali dia membandingkan Lara dengan anak laki-laki, atau membandingkanku dengan Vika, rasanya suaraku tercekat. Aku lelah, Mas. Aku lelah harus terus-menerus membuktikan bahwa anak perempuanku sama berharganya, bahwa aku adalah istri yang baik untukmu. Ilham menghela napas panjang, mengusap punggung tanganku. Aku tahu, aku akan bicara lagi padanya. Percayalah, ketika Lara mulai bisa tersenyum dan tertawa, semua akan berubah. Ibu akan jatuh cinta padanya, sama sepertiku. Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat keraguan di balik senyumnya. Dia mencoba menjadi penengah, tapi di saat seperti ini, yang kubutuhkan adalah seorang suami yang berdiri tegas di sisiku, bukan menjadi jembatan yang justru membuatku merasa sendirian. Aku mendekap Lara lebih erat. Dalam hati, sebuah keyakinan mulai tumbuh. Aku harus kuat, bukan hanya untukku, tapi untuk putri kecilku ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun meracuni masa depannya dengan kata-kata yang merendahkan. Hari-hari bergulir dalam sebuah ritme yang melelahkan. Masa nifas ternyata adalah perjalanan yang jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan.
Tubuhku yang masih remuk redam seolah berperang melawan kelelahan yang tak berkesudahan. Sementara tanggung jawab baru sebagai ibu menuntut seluruh sisa tenaga dan perhatian yang kumiliki. Malam-malam terbagi menjadi serpihan-serpihan waktu tidur yang pendek, diselingi tangis lara yang membutuhkan susu atau sekadar pelukan. Di siang hari, aku berusaha keras untuk tetap terjaga, mengurus bayiku sambil mencoba memulihkan tenaga. Namun, ada satu rutinitas yang tak pernah terlewat, membawakan ibu secangkir teh hangat setiap pagi. Itu adalah semacam tradisi tanpa kata yang kuyakini sebagai bentuk penghormatan, sebuah upayaku yang tak pernah pudar untuk merangkulnya, meski seringkali dibalas dengan sikap acuh tak acuh. Pagi itu, langit di luar tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hatiku. Tubuhku masih terasa pegal dan berat, tapi kuusahakan untuk bangun dan merebus air. Dengan Lara yang masih terlelap di boksnya di kamar kami, kuambil nampan perak yang biasa kugunakan untuk membawakan ibu teh. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena kelelahan yang begitu mendalam. Aku berjalan pelan menuju kamar ibu, berharap hari ini akan berbeda. Berharap mungkin dia akan bertanya kabarku, atau mungkin menawarkan bantuan untuk menjaga Lara sebentar. Harapan-harapan kecil itu selalu ada, meski hampir setiap hari pupus. Kudorong pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Ibu sudah bangun dan sedang duduk di tepi tempat tidurnya, memandang keluar jendela. "Pagi, Ibu. Ini tehnya," kataku lembut, mendekatkan nampan ke meja sampingnya. Dia tidak menoleh, hanya mengangguk singkat. "Taruh saja di sana." Saat aku hendak menaruh nampan itu, sesuatu yang baru di dinding langsung menarik perhatianku, seperti magnet yang tak terbantahkan. Sebuah bingkai foto perak berukuran besar, dipajang persis di sebelah tempat tidurnya, di tempat yang paling mudah dilihat oleh siapapun yang masuk ke kamar ini. Di dalam bingkai itu, tersenyum anggun seorang wanita dengan gaun pengantin putih berenda. Vika, mantan istri Mas Ilham. Dia berdiri di samping Mas Ilham yang terlihat jauh lebih muda, dengan latar belakang taman yang indah. Senyum mereka lebar, penuh kebahagiaan yang sempurna. Pajangan itu bukan hanya sebuah foto, itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pengumuman yang terpampang nyata tentang siapa yang dianggap wanita sempurna dalam hati mertuaku. Dadaku terasa sesak seketika, seolah semua udara di ruangan itu menghilang. Jari-jariku berkeringat, dan nampan di tanganku hampir saja terjatuh. Kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa setelah aku baru saja melahirkan anaknya? Setelah aku melewati malam-malam panjang dengan tangisan dan kecemasan, dia memilih untuk memasang ini? Ini adalah tusukan yang disengaja, sebuah pengingat yang nyata bahwa posisiku dalam keluarga ini selalu akan berada di bawah bayang-bayang wanita di dalam foto itu. Apa ada yang salah, Dinda? Suara ibu memecah kesunyian, dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk, dia menatapku. Ada cahaya samar-samar di matanya, bukanlah kekhawatiran, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang hampir mirip kepuasan. Dia tahu aku melihatnya. Dia ingin aku melihatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suara yang bergetar di tenggorokan. "Ibu, untuk apa foto itu dipasang di sini?" tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak terdengar seperti orang yang terpojok. Dia masih menatapku, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Untuk kenang-kenangan," jawabnya datar, seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Masa lalu adalah bagian dari keluarga kita. Tidak baik melupakannya. Lalu, dia memalingkan muka lagi keluar jendela, mengakhiri percakapan. "Tehnya jangan sampai dingin." Aku berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, memandangi foto Vika yang seolah menatapku dengan penuh kemenangan. Senyumnya yang anggun itu kini terasa seperti senyuman penuh rasa kasihan, merendahkan. Aku akhirnya menaruh nampan itu dan berbalik, meninggalkan kamar dengan langkah gontai. Setiap langkah kakiku terasa berat. Foto itu bukan sekadar benda mati. Dia adalah simbol penolakannya, pengingat bahwa baginya, aku dan Lara tidak akan pernah cukup. Dan pada pagi yang kelabu itu, di dalam kamar yang penuh dengan bayangan masa lalu, sepotong keyakinanku yang tersisa untuk berdamai dengan mertuaku, seakan runtuh berantakan. Aku berjalan keluar dari kamar ibu dengan langkah lunglai,
seolah seluruh tenaga dalam tubuhku telah terkuras habis oleh pemandangan yang baru saja kusaksikan. Bayangan senyum Vika di dalam bingkai perak itu terus mengikutiku, membakar retina mataku bahkan ketika aku sudah memejamkannya. Suara gemerisik kain spray saat ibu bergerak, dan bunyi cangkir teh yang diletakkannya kembali ke nampan, semuanya teredam oleh deru darah yang mendidih di telingaku. Aku menyandarkan tubuhku yang lemas ke dinding dingin di koridor, berusaha menenangkan napas yang tersengal-sengal. Dari kamarku, suara Lara yang mulai rewel memanggilku kembali kepada kewajibanku. Namun, kaki ini bagai dijejali beton, menolak untuk bergerak. Bayangan itu terlalu besar, terlalu nyata. Ini bukan lagi tentang komentar-komentar sambil lalu atau sikap dingin yang bisa kumaafkan sebagai kebiasaan. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang dipasang secara terbuka dan terang-terangan di wilayah kekuasaannya. Sebuah pengingat yang sengaja dipajang untuk kulihat setiap kali aku masuk ke kamarnya, bahwa ada seorang wanita yang lebih dahulu menduduki tempat yang kuingini, sebagai istri yang disetujui, sebagai menantu yang diidamkan. Aku merasakan sebuah kegetiran yang dalam. Apakah selama ini, dalam setiap interaksi kami, dia selalu membandingkanku dengan Vika? Apakah setiap kali aku menyajikan makan malam, atau merapikan rumah, dia membayangkan bagaimana Vika mungkin melakukannya dengan lebih baik? Kecemasan itu terus menggerogoti, sampai akhirnya sebuah tekad yang keras lahir dari rasa sakit yang mendalam. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak bisa hanya diam dan menerima penghinaan ini sebagai sesuatu yang normal. Jika aku diam sekarang, maka selamanya foto itu akan terus berada di sana, dan kata-kata pedihnya akan terus menghantuiku. Dengan langkah yang tiba-tiba menjadi mantap, aku berbalik dan berjalan kembali ke kamar ibu. Pintunya masih terbuka. Dia masih duduk di tempat tidurnya, kini sedang memerhatikan kukunya dengan acuh. "Ibu." Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Dia menoleh, alisnya sedikit terangkat, terkejut dengan kembaliku. "Untuk apa foto itu dipasang di sini?" Tanyaku sekali lagi, menatap matanya langsung, menantang. Wajahnya yang awalnya menunjukkan keheranan, berubah menjadi sebuah ekspresi dingin yang disengaja. Dia tidak langsung menjawab. Dengan sangat perlahan, dia menyenderkan tubuhnya ke bantal, memandangku seolah aku adalah seorang anak yang sedang mengamuk. "Sudah kukatakan, untuk kenang-kenangan," ucapnya, suaranya datar dan terkendali. "Vika adalah bagian dari hidup Ilham selama 5 tahun. Masa-masa itu tidak bisa begitu saja dihapus hanya karena kehadiranmu." Kalimat itu menyakitkan, tapi aku bertahan. "Tapi kenapa harus dipajang sekarang? Dan di kamar ibu?" Tekanku pada kata "sekarang" sengaja ku keraskan. Dia mendecakkan lidah, kesal. "Ini kamarku, Dinda. Aku berhak memajang foto apapun yang kuinginkan. Atau sekarang kau mau mengatur kamar tidurku juga?" Tantangannya menggantung di udara yang sudah tegang. "Tentu saja tidak, Ibu. Tapi aku merasa ini tidak pantas. Ini sengaja dibuat untuk membuatku tidak nyaman." "Aku tidak peduli apakah kau nyaman atau tidak," potongnya dengan tajam, matanya kini menyala dengan emosi yang selama ini dipendam. "Yang kupedulikan adalah anakku. Vika itu wanita yang sempurna untuk Ilham. Dia tahu adat, dari keluarga yang baik, terdidik, dan tahu bagaimana membesarkan keluarga yang benar." Dia berhenti sejenak, matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki, penuh penghakiman. "Tidak seperti..." Dia sengaja tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi artinya jelas. "Dan yang paling penting," lanjutnya, suaranya tiba-tiba berbisik, tapi setiap katanya terdengar seperti bentakan di telingaku. "Dia tidak akan pernah membawa pulang bayi perempuan untuk meneruskan marga keluarga ini." "Lara adalah cucu ibu," bantahku, suaraku gemetar menahan amarah dan luka. "Dia adalah anak perempuan," balasnya dingin, memalingkan muka. "Dan sekarang, keluarlah. Aku ingin istirahat. Dan lain kali, hormati privasiku." Aku terdiam, terpaku di tempat berdiri. Kata-katanya bukan lagi sekadar kritik atau ketidaksukaan. Itu adalah sebuah penolakan terhadap esensi putriku, terhadap keberadaannya hanya karena jenis kelaminnya. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam, begitu primitif, membangkitkan sebuah naluri keibuan yang liar.
Aku melihat sekali lagi foto Vika yang tersenyum itu, dan untuk pertama kalinya, bukan lagi rasa sakit yang kurasakan, tapi sebuah kemarahan yang membara. Ini sudah melampaui batas. Ini bukan lagi tentang aku dan ibu. Ini tentang Lara. Dan untuk Lara, aku akan melawan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik dan meninggalkan kamarnya, tapi kali ini, dengan api tekad yang membara di dalam dada. Meninggalkan kamar ibu kali ini, seluruh tubuhku gemetar. Bukan lagi karena sedih atau kelelahan, tapi karena amarah yang begitu murni dan membara. Setiap langkah kakiku di koridor yang sepi terasa seperti menghentak lantai marmer, menggema bersama deru jantung yang berdebar kencang di dada. Aku membuka pintu kamarku dan melihat Lara yang kini sudah terjaga, mengoceh pelan di boksnya. Melihatnya, air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata lemah, tapi air mata kemarahan yang tak berdaya. Aku mengangkatnya dan mendekapnya erat-erat, menciumi rambutnya yang halus. Ibu janji, nak, bisikku parau di antara isak tangis. Ibu tidak akan biarkan siapapun menyakitimu dengan kata-kata. Ibu akan melindungimu. Beberapa jam kemudian, saat Mas Ilham pulang dari kantor, suasana masih terasa pekat di kamarku. Dia masuk dengan wajah lelah tapi tersenyum. Langsung menuju boks Lara seperti biasa. Papa pulang, sayang, bisiknya pada putri kami. Baru kemudian dia menatapku, dan senyumnya langsung pudar. Dinda, ada apa? Kamu habis menangis. Aku menarik napas dalam, berusaha tenang. Kita perlu bicara, Ilham. Kuceritakan semua yang terjadi pagi itu. Tentang foto Vika yang tiba-tiba terpajang. Tentang permintaannya untuk kenang-kenangan, dan yang paling menyakitkan, tentang komentarnya bahwa Vika tidak akan pernah membawa pulang bayi perempuan. Wajah Ilham berubah. Aku bisa melihat konflik di matanya. Ada kemarahan, tapi juga kelelahan yang mendalam. Dia duduk di sampingku, memegangi tangannya yang dingin. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu ibu salah. Tapi kau tahu bagaimana dia. Dia berasal dari generasi yang kolot, di mana anak laki-laki adalah segalanya. Itu bukan alasan, Ilham, bantahku, suaraku lebih tinggi dari yang kurencanakan. Itu alasan yang sudah ketinggalan zaman dan menyakitkan. Ini bukan tentang generasi, ini tentang rasa hormat. Hormat padaku sebagai istrimu, dan pada Lara sebagai cucunya sendiri. Aku tahu, sayang, aku tahu. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang letih. Sabarlah, Din. Aku akan bicara padanya lagi. Mungkin dia hanya butuh waktu. Nanti ketika Lara sudah bisa tersenyum, sudah bisa memanggilnya Nenek, pasti hatinya akan luluh. Aku mendengus, rasa kecewa yang pahit memenuhi mulutku. Itu yang selalu kau katakan, Ilham. Bersabar, nanti juga berubah, dia memang begitu. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Sampai Lara besar dan menyadari bahwa neneknya menganggapnya kurang hanya karena dia perempuan? Aku butuh kamu berdiri di sisiku sekarang, bukan hanya menjadi penengah yang meminta aku untuk terus memahami. Dinda, aku selalu di sisimu, katanya, suaranya terdengar sedikit tersinggung. Tapi dia adalah ibuku. Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak bisa mengusirnya dari rumah ini, atau berteriak padanya. Aku sudah mencoba berbicara baik-baik. Aku tidak minta kau mengusirnya. Aku minta kau membelaku dengan tegas. Katakan padanya bahwa komentarnya tentang Lara tidak bisa ditolerir. Minta dia untuk menurunkan foto itu karena itu tidak pantas. Tunjukkan padanya bahwa kita adalah satu tim, bahwa penghinaan padaku adalah penghinaan padamu juga. Suaraku hampir berteriak, sebelum segera menurunkan volume karena Lara yang mulai rewel. Ilham terdiam lama. Dia memandangi Lara yang kini mengisap jempolnya sendiri. Aku akan bicara padanya besok. Aku janji. Dia berdiri dan pergi ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian di kamar dengan perasaan hampa. Percakapan itu seperti menabrak dinding batu. Dia mendengarku, tapi aku tidak yakin dia benar-benar mendengar. Keesokan harinya, saat sarapan, ibu bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Foto itu masih terpajang dengan angkuhnya.
Ilham mencoba membuka percakapan. Ibu, tentang foto di kamar ibu. Apa tentang foto itu? Potong ibu dengan cepat, menatap Ilham dengan tatapan yang membuatnya terdiam. Kau mau melarang ibumu sendiri memajang foto kenangan keluarga? Ibu, itu bukan maksudku. Dinda merasa tidak nyaman, kata Ilham, suaranya lemah. Kenyamanan siapa? Tanya ibu sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Dulu Vika tidak pernah sekritis ini. Dia mengerti tradisi. Aku melihat Ilham mengatupkan mulutnya, wajahnya pasrah. Dia tidak melanjutkan. Dia hanya mencuri pandang permintaan maaf padaku sebelum menunduk dan menghabiskan makanannya. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Dinding yang kuhadapi bukan hanya sikap kolot ibu, tapi juga ketidakmampuan suamiku sendiri untuk benar-benar berdiri tegak dan melindungi istri serta anaknya dari luka yang disebabkan oleh keluarganya sendiri. Aku merasa sangat sendirian. Dan dalam kesendirian itu, sebuah keputusan mulai mengkristal. Jika tidak ada yang bisa melindungi kami, maka aku harus melindungi diri dan anakku sendiri. Minggu-minggu berikutnya berubah menjadi sebuah siklus yang melelahkan jiwa. Setiap pagi, ketika aku membawa teh hangat untuk ibu, foto Vika di bingkai perak itu menyambutku seperti sebuah tantangan. Senyumnya yang semula terasa anggun, kini berubah menjadi senyum penuh ironi dan kesombongan. Seolah-olah dia berkata, "Lihat, di sini aku masih diingat, sementara kau hanyalah pengganti sementara." Aku berusaha keras untuk tidak memandangnya, untuk mengabaikan keberadaannya, tapi itu seperti mencoba mengabaikan gajah di dalam ruangan. Keberadaan foto itu terasa begitu besar, begitu menguasai, meracuni setiap detik yang kuhabiskan di kamar itu. Ibu, yang semakin merasa menang, karena Ilham tidak berhasil memintanya menurunkan foto, semakin menjadi-jadi. Kritikannya kini lebih halus, lebih tajam, dan selalu diselipkan dalam setiap percakapan. Suatu sore, saat aku sedang mengganti popok Lara di ruang keluarga, ibu datang dan duduk di depanku. "Lihatlah betapa kecil dan rapuhnya dia," ucap ibu, bukan dengan kekaguman, tapi dengan nada prihatin. Anak perempuan memang biasanya lebih lemah. Dulu, anak laki-laki tetangga kita, Bayu, sejak lahir sudah terlihat kuat. Sudah bisa mengangkat kepala lebih cepat. Aku menggigit bibir, berusaha fokus mengancingkan baju Lara. Setiap anak berkembang dengan ritmenya sendiri. "Ibu, dokter bilang Lara sehat-sehat saja." Ibu mendecak. Dokter-dokter sekarang hanya bisa bilang sehat. Mereka tidak paham soal ketahanan keturunan. Dia mendekat, menatap Lara dengan kepala miring. "Coba lihat hidungnya, mirip sekali dengan ibu Vika. Vika juga dulu anaknya cantik, tapi tetap kuat." Mendengar nama Vika lagi, rasanya tali kesabaranku hampir putus. Lara mirip Lara, ibu. Dia tidak perlu mirip siapapun. Ibu hanya tersenyum tipis, sinis. "Kau terlalu sensitif, Dinda." Aku hanya berkata benar. Lalu dia berdiri dan pergi, meninggalkanku dengan perasaan terhina dan Lara yang mulai merengek. Konflik kecil seperti itu terjadi hampir setiap hari. Setiap kali Lara menangis, ibu akan berkomentar, "Anak perempuan, memang biasa rewel." Setiap kali Lara menyusu lebih lama dari yang ibu anggap wajar, dia akan berkata, "Anak laki-laki biasanya lebih kuat menyedot, jadi lebih cepat kenyang." Setiap kata, setiap pandangan, adalah sebuah serangan terhadap kepercayaan diriku sebagai ibu dan terhadap harga diri putriku yang masih tak berdosa. Ilham, sayangnya, tetap menjadi penonton yang pasif. Setiap malam, saat aku mencoba berbagi betapa sakitnya hatiku, dia akan mendengarkan, mengelus punggungku, dan berkata, "Aku tahu, sayang. Ibu memang keterlaluan. Tapi dia sudah tua, Din. Pola pikirnya susah diubah. Kita harus sabar." "Sabarlah sampai kapan, Ilham?" tanyaku suatu malam, suaraku parau karena menahan tangis. "Sampai Lara besar dan mendengar sendiri kata-kata neneknya? Sampai dia tumbuh dengan keyakinan bahwa dia kurang hanya karena dia perempuan." "Ibu tidak akan berkata seperti itu di depan Lara," bantah Ilham lemah. "Kau yakin? Dia sudah berani mengatakannya padaku, di depanku. Apa yang menghentikannya untuk mengatakannya ketika Lara sudah bisa mengerti?" Aku berjalan mondar-mandir di kamar.
Aku lelah, Ilham. Aku lelah harus terus waspada, terus membela diri, terus merasa tidak cukup. Rumah ini seharusnya menjadi tempat berlindung untukku dan Lara, tapi kini rasanya seperti medan perang. Ilham hanya diam, tidak bisa memberikan jawaban yang kuharapkan. Dia tidak bisa menjanjikan perubahan, karena dia sendiri tidak punya kekuatan, atau mungkin keberanian, untuk menuntutnya. Puncaknya adalah ketika suatu pagi, aku mendapati ibu sedang mengelus-elus foto Vika itu sambil berkata lirih, "Andaikan kau yang masih di sini, cucuku pasti sudah laki-laki. Keluarga kita akan sempurna." Dia tidak menyadari kehadiranku di pintu. Saat itulah, segalanya menjadi jelas. Ini bukan hanya tentang preferensi pribadi. Ini adalah penolakan total terhadap keberadaanku dan Lara. Baginya, kami adalah kesalahan yang menggantikan kesempurnaan yang pernah ada. Aku mundur pelan, jantung berdebar kencang. Aku kembali ke kamar, melihat Lara yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang polos, begitu damai, tidak tahu bahwa dia tidak diinginkan. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi kali ini, tidak ada lagi rasa sedih. Yang ada adalah sebuah keputusan yang dingin dan tegas. Ini sudah cukup. Aku sudah memberikan terlalu banyak kesempatan, terlalu banyak pengertian. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Untukku. Untuk Lara. Aku berjalan ke meja rias, mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar, tapi bukan karena ragu, tapi karena sebuah tekad yang membebaskan. Sudah waktunya untuk memanggil bala bantuan. Sudah waktunya untuk pergi. Aku berjalan menuju balkon kamar, menjauh dari pandangan Lara yang masih terlelap. Angin pagi yang seharusnya menyegarkan terasa menusuk di kulitku yang menggigil. Ponsel di tanganku terasa seperti benda asing, berat dan penuh konsekuensi. Selama ini, aku selalu berusaha membangun citra keluarga yang harmonis di depan ayah. Aku tidak ingin dia khawatir, atau lebih buruk, kecewa karena pilihanku menikah dengan Mas Ilham dan tinggal di keluarga besar ini. Tapi pagi ini, setelah menyaksikan sendiri ibu membelai foto mantan istri suamiku sambil berandai-andai tentang cucu laki-laki, semua kebanggaan dan keinginan untuk menjaga rahasia itu runtuh. Dengan jari-jari yang masih gemetar, namun dipenuhi oleh keteguhan hati yang baru kumiliki, kubuka kontak ayah dan menekan tombol panggilan. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara ayah yang hangat dan familiar. Suara yang selalu bisa menenangkanku sejak kecil. "Dinda, sayang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana cucuku?" Sapa ayah dengan riang. Mendengar suaranya, rasanya semua pertahananku runtuh. Suaraku tercekat, dan untuk beberapa detik, aku hanya bisa terdiam sambil menahan isak tangis. "Pak." Akhirnya berhasil kuucapkan. Suaraku serak. Suasana di seberang telepon langsung berubah. Ayahku adalah pria yang sangat peka. "Dinda? Ada apa? Nak? Kenapa suaramu seperti itu? Apakah Lara baik-baik saja?" Tanyanya, nada riangnya hilang, digantikan oleh kekhawatiran yang dalam. Lara baik-baik saja, Pak." Jawabku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tapi aku tidak baik-baik saja. Aku memejamkan mata, memikirkan kata-kata yang tepat. Aku sudah tidak tahan lagi di sini. "Apa yang terjadi? Ilham menyakitimu?" Suara ayah kini tegas, protektif. "Bukan, Pak. Bukan Ilham. Tapi, ibunya." Aku mencoba menjelaskan sejelas mungkin tanpa terbawa emosi. Dia sengaja memasang foto mantan istri Ilham di kamarnya, besar-besar, persis di sebelah tempat tidur. Dan dia terus-terusan berkata hal-hal yang menyakitkan tentang Lara. Bahwa anak perempuan itu lemah, rewel, bahwa dia tidak bisa meneruskan marga keluarga. Suaraku kembali tercekat. Dia bahkan bilang, andaikan mantan istri Ilham yang masih di sini, pasti cucunya laki-laki. Diam sejenak di seberang telepon. Aku bisa membayangkan wajah ayah yang berkerut. Matanya yang biasanya teduh kini pasti menyala karena kemarahan. "Sudah berapa lama ini terjadi, Dinda?" Tanyanya, suaranya rendah dan berbahaya. "Sejak Lara lahir, Pak." Tapi semakin menjadi-jadi setelah foto itu dipasang. Aku tidak kuat lagi. Setiap hari rasanya seperti disiksa.
Aku tidak ingin Lara besar mendengar hal-hal seperti itu. Aku menghela napas. Aku mau pulang. Pak, tolong jemput aku. Bawa Lara. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa bertanya lebih lanjut atau menasihatiku untuk bersabar, ayah langsung merespons. Baik, nak. Ayah segera ke sana. Kamu berkemas untukmu dan Lara. Jangan bawa banyak-banyak. Nanti kita beli lagi. Yang penting kalian berdua aman. Rasa lega yang begitu besar menyelimutiku, seolah beban bertonton terangkat dari pundakku. Terima kasih, Pak. Jangan khawatir, Dinda. Ayah akan membawa Pak Rendra dan Pak Agus. Semuanya akan baik-baik saja, katanya dengan tenang, namun penuh wibawa. Kamu tunggu di sana. Ayah segera berangkat. Baik, Pak. Hati-hati di jalan. Setelah menutup telepon, aku berdiri sebentar di balkon, menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada harapan. Ada jalan keluar. Aku tidak sendirian. Aku berbalik dan melihat ke arah Lara. Kita akan pergi, sayang, bisikku padanya. Kita akan pergi ke tempat di mana kau akan dicintai apa adanya. Aku segera membuka lemari dan mengambil koper besar. Dengan efisien, kuambil pakaian-pakaian dan barang-barang pentingku, serta semua perlengkapan Lara. Aku juga menyiapkan tas khusus berisi popok, susu, dan beberapa baju ganti untuk perjalanan. Setiap gerakanku penuh dengan tujuan, tidak seperti gerakanku yang biasanya lesu dan tanpa semangat. Aku sengaja tidak memberitahu Ilham. Aku ingin dia melihat konsekuensi dari ketidakpeduliannya. Aku ingin dia tahu bahwa ada sebuah batas yang tidak boleh dilanggar, dan hari ini, batas itu telah terlampaui. Sekitar 40 menit yang tegang setelah panggilan teleponku, aku mendengar suara mobil mendekat dan berhenti di depan rumah. Jantungku berdebar kencang, campuran antara kelegaan, ketakutan, dan sebuah kepastian yang dingin. Dari balik tirai jendela kamar yang menghadap ke halaman depan, kulihat sebuah mobil SUV hitam yang besar dan mewah berhenti dengan sempurna. Pintu pengemudi terbuka, dan ayahku melangkah keluar. Dia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana kain, tapi aura pemimpin yang melekat padanya tak terbantahkan. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat dingin dan terkendali, matanya memindai rumah dengan tatapan waspada. Tak lama kemudian, dua pintu lainnya terbuka. Pak Rendra dan Pak Agus, dua bodyguard setia ayah yang sudah seperti paman bagiku sejak kecil, turun dengan gerakan yang serempak dan penuh tenaga. Pak Rendra, yang lebih tinggi, memakai kacamata hitam yang menyembunyikan matanya, sementara Pak Agus yang lebih kekar langsung memindai sekeliling dengan tatapan tajam. Mereka tidak terlihat seperti preman, tetapi seperti profesional yang tahu betul apa yang mereka lakukan. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mengisi udara dengan ketegangan yang nyata. Aku menarik napas dalam-dalam, memandang Lara yang masih tertidur pulas di boksnya. Ayo, sayang, waktunya kita pergi, bisikku, mengangkatnya dengan pelan dan membedungnya dengan selimut kesayangannya. Dia mengerang kecil tapi tetap terlelap. Dengan hati yang berdebar-debar, kubuka pintu kamar dan berjalan menuju ruang keluarga. Mas Ilham, yang sedang duduk di sofa sambil memeriksa dokumen di tabletnya, langsung menoleh. Dinda, ada apa? Kau mau kemana dengan Lara? Tanyanya, bingung melihat bedungan di tanganku dan ekspresi tegap di wajahku. Sebelum sempat ku jawab, bel rumah berbunyi nyaring, menggema di seluruh rumah. Suara itu terasa seperti guntur yang menggelegar. Aku tidak tahu, Mas. Mungkin ada tamu, jawabku, berusaha tenang. Aku berjalan ke pintu depan dan membukanya tanpa ragu. Di sana, berdiri ayahku dengan Pak Rendra dan Pak Agus membelakanginya. Wajah ayah langsung melunak saat melihatku dan Lara. Dinda, ucapnya, suaranya penuh kelegaan. Ilham, siapa itu? Tanya ibu yang muncul dari kamarnya, suaranya bernada curiga. Wajahnya langsung pucat ketika melihat ayahku dan kedua bodyguardnya yang berdiri tegak di teras. Ayahku melangkah masuk tanpa menunggu diundang, wibawanya langsung mengisi ruangan. Pak Rendra dan Pak Agus mengikutinya, berdiri di dekat pintu dengan tangan terlipat, mengawasi situasi. Ayah, seru Ilham, berdiri terkejut. Apa yang terjadi? Ayahku tidak langsung menjawab.
Dia mendekatiku dan dengan lembut menepuk punggungku sebelum menatap Ilham dan ibu secara bergantian. Kelihatannya, keluarga kalian tidak bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan anak saya dan cucu saya. Ucap ayah dengan suara rendah namun jelas, terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Jadi, saya akan membawa mereka pulang. Ibu, yang kini tampak kalang kabut, maju selangkah. Apa maksudmu? Ini rumahnya. Dia istri Ilham. Ayahku menatap ibu dengan tatapan yang bisa membekukan lava. Seorang istri dan ibu seharusnya dihargai, Bu, bukan dihina dan disakiti hatinya setiap hari. Dan seorang cucu seharusnya disambut dengan cinta, bukan dilihat sebagai sebuah kekecewaan karena jenis kelaminnya. Ilham tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Ayah, saya pikir kita bisa membicarakan ini. Semua ini pasti ada salah paham. Tidak ada salah paham, Ilham, sahutku, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku sudah terus-terusan bicara padamu, tapi kamu selalu memilih untuk bersabar. Nah, sekarang kesabaranku sudah habis. Mataku beralih ke ibu. Dan aku tidak akan membiarkan putriku tumbuh mendengar kata-kata merendahkan dari neneknya sendiri. Ayahku memberi isyarat halus pada Pak Rendra dan Pak Agus. Dengan efisien dan diam-diam, mereka berdua langsung menuju ke kamarku. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap, mereka sudah keluar lagi dengan membawa koper besarku dan tas perlengkapan Lara. Apa yang mereka lakukan? Itu barang-barang Dinda, teriak ibu, suaranya nyaris panik. Tepat sekali, jawab ayahku dingin. Dan sekarang barang-barang itu akan ikut dengan pemiliknya. Dia menoleh padaku. Sudah siap, nak? Aku mengangguk, mendekap Lara lebih erat. Sudah, Pak. Tunggu. Kalian tidak bisa begitu saja. Ibu mencoba menghalangi, tapi Pak Agus dengan sopan namun tegas menghalanginya tanpa menyentuhnya, hanya dengan keberadaannya yang fisik yang mengesankan. Ibu, kataku, menatapnya untuk terakhir kalinya. Pasanglah 1000 foto Vika jika itu membuat ibu bahagia. Tapi ingat, tindakan ibu hari ini memiliki konsekuensi. Selamat tinggal. Dengan ayah di sampingku, aku berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan Mas Ilham yang terdiam membatu dan ibu yang tercengang. Wajahnya memerah karena gabungan antara malu, marah, dan kekalahan. Suara pintu mobil yang kubanting mungkin adalah suara penutup yang paling tegas dalam hidupku. Suasana di ruang tamu bagai medan perang yang baru saja ditinggalkan badai. Udara terasa pekat, berisi amarah yang meledak, rasa malu yang membara, dan sebuah keputusan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah ruangan, masih mendekap Lara erat-erat di pelukanku, bagai perisai hidup yang melindungiku dari segala luka yang telah kuterima. Tubuhku tegak, bahu terbuka, sebuah sikap yang tak pernah kuperlihatkan selama ini di hadapan mereka. Ini adalah versi terkuatku, versi yang bangkit untuk membela anakku. Mas Ilham tampak seperti orang yang baru saja disambar petir di siang bolong. Matanya bolak-balik memandangiku, lalu ayahku, lalu kedua bodyguard yang dengan tenang namun penuh wibawa telah mengangkut barang-barangku. Bukti nyata bahwa kepergianku bukanlah sekadar ancaman, tapi sebuah kepastian. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dia terlihat kecil, terpojok, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar tak berdaya. Ilham, katakan sesuatu. Hardik ibu, suaranya nyaring dan penuh kepanikan. Tangannya mencengkeram lengan baju Ilham. Jangan biarkan mereka memperlakukan kita seperti ini. Ini rumah kita. Tapi Ilham seolah lumpuh. Dia hanya bisa menatapku, dan di matanya yang berkaca-kaca, aku bisa membaca sebuah penyesalan yang dalam, namun sudah terlambat. Dinda, kamu benar-benar mau pergi? Akhirnya terucap dari bibirnya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Itu adalah pertanyaan yang lemah. Pertanyaan dari seorang pria yang tahu bahwa dia telah gagal melindungi keluarganya. Aku tidak punya pilihan lain, Ilham, jawabku, suaraku datar namun jelas, memotong ketegangan di ruangan itu. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti paku yang menancap di hatiku, tapi juga membebaskan. Aku dan Lara jelas-jelas tidak diinginkan di sini. Aku tidak akan membiarkan putriku tumbuh dengan mendengar kata-kata bahwa dia kurang
hanya karena terlahir sebagai perempuan, atau bahwa ibunya tidak akan pernah bisa menyamai mantan istri ayahnya. Mataku beralih ke ibu, menatapnya langsung. Aku sudah memberikan terlalu banyak kesempatan, dan kesabaranku sudah mencapai batasnya. Ibu mendesis, wajahnya memerah karena marah dan malu. Kau dramatis sekali. Aku hanya berkata jujur. Dan kau malah membawa ayahmu ke sini seolah-olah kami adalah penjahat. Dia menunjuk ke arah ayahku dengan jari yang gemetar. Ini adalah urusan keluarga kami. Ayahku, yang selama ini dia mengamati, akhirnya melangkah maju. Kehadirannya langsung membuat suasana menjadi hening. Ketika anak saya dan cucu saya disakiti di dalam keluarga mereka sendiri, maka itu menjadi urusan saya, ucap ayah dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, seperti baja yang dingin. Saya tidak mengirim Dinda ke sini untuk dihina dan direndahkan setiap hari. Seorang istri dan ibu pantas mendapatkan penghormatan, dan seorang anak pantas untuk dicintai tanpa syarat. Karena kalian tidak bisa memberikan itu, saya akan membawanya ke tempat di mana dia akan mendapatkan hal tersebut. Ayah, tolong. Ilham akhirnya menemukan suaranya, namun terdengar putus asa. Beri saya kesempatan. Saya akan memperbaiki semua ini. Ibu juga akan berubah. Ayahku menggeleng, tatapannya penuh belas kasihan, tapi juga tegas. Sudah terlambat untuk janji-janji. Ilham, tindakanlah yang berbicara. Dan selama ini, satu-satunya tindakan yang saya lihat adalah diamnya kamu dan sakitnya hati anak saya. Dia menoleh kepadaku. Dinda, apa kamu sudah siap? Aku mengangguk, tak sanggup lagi berkata-kata. Perasaan campur aduk membanjiriku. Sedih, lega, takut, tapi yang paling kuat adalah sebuah keberanian baru. Aku berjalan mendekati Ilham, yang masih terpaku di tempatnya. Untuk sesaat, aku melihat bayangan pria yang dulu kucintai, pria yang janji akan melindungiku. Hubungi aku jika kamu benar-benar ingin memperbaiki ini. Ilham, bisikku, hanya untuk didengarnya. Bukan hanya untukku, tapi untuk keluarga kita. Tapi kali ini, aku butuh tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Tanpa menunggu responnya, aku berbalik. Dengan ayah di sampingku, dan diiringi oleh Pak Rendra dan Pak Agus yang telah menyelesaikan tugas mereka, aku berjalan menuju pintu, meninggalkan kehidupan lamaku, dan melangkah menuju ketidakpastian yang lebih menjanjikan daripada kepastian yang menyakitkan. Ketegangan di ruang tamu mencapai puncaknya. Aku masih berdiri dengan Lara dalam pelukan, siap untuk melangkah pergi untuk selamanya, ketika bel rumah berbunyi lagi, kali ini lebih pendek, hampir ragu-ragu. Semua orang membeku. Suasana yang sudah panas menjadi semakin tidak nyaman. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pintu terbuka dan Ibu Sari, tetangga terdekat dan sumber gosip tercepat di kompleks ini, menyembulkan kepalanya ke dalam. Permisi, saya lihat dari tadi ada mobil besar di depan. Ada apa ini, Bu Hartini? Tanyanya pada ibu, matanya berbinar-binar dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Wajah ibu, yang sebelumnya merah karena marah, kini berubah pucat pasi. Dia terlihat seperti ingin tanah membelah dan menelannya. Di depannya berdiri ayahku dengan wajah sangar, 2 bodyguard gagah, dan aku yang berdiri dengan koper dan tas bayi, jelas-jelas akan pergi. Itu adalah pemandangan yang sempurna untuk bahan gosip. Ibu Sari, ini bukan waktu yang baik, kata ibu, berusaha menutupi suara gemetarnya. Oh, maaf, seru Ibu Sari, tapi matanya terus memindai ruangan, merekam setiap detail. Wajah Ilham yang hancur, raut tegas ayahku, dan diriku yang tampak tegar dengan bayi dalam gendongan. Saya hanya ingin meminjam buku resep itu. Tapi nanti saja, ya? Nanti saja. Namun, dia tidak segera pergi. Matanya tertuju pada koper di tangan Pak Rendra. Dinda mau bepergian jauh, ya? Ayahku, yang memahami permainannya, menyela dengan sopan namun tegas. Maaf, Ibu. Kami sedang ada urusan keluarga yang mendesak. Dinda dan cucu saya akan tinggal bersama saya untuk sementara waktu. Oh, begitu. Ibu Sari mengangguk-angguk, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa pikirannya sedang berputar sangat cepat. Ya, tentu saja. Semoga semua baik-baik saja.
Akhirnya, dengan perlahan, dia menutup pintu, tapi bukan tanpa melemparkan pandangan terakhir yang penuh arti pada ibu. Begitu pintu tertutup, ruangan kembali hening. Tapi kini diisi oleh sebuah rasa malu yang nyata dan menyiksa bagi ibu. Dia berdiri terpaku, tidak lagi melihat kita, tapi seolah bisa mendengar gosip yang sudah mulai menyebar. Lihat, Bu Hartini sampai ditunggui bodyguard untuk menjemput menantunya. Atau, pasti ada masalah besar sampai menantunya kabur setelah melahirkan. Kau lihat apa yang kau lakukan. Ibu akhirnya berteriak pada kami, suaranya penuh keputusasaan dan kemarahan. Kau membuatku malu di depan tetangga. Reputasiku hancur. Sama seperti ibu yang telah menghancurkan harga diri Dinda dan merendahkan cucu ibu sendiri di dalam rumah ini, balas ayahku dengan dingin. Rasa malu yang ibu rasakan sekarang hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah ibu lakukan pada anak saya. Aku memandang ibu, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai seorang wanita yang terjebak dalam kebenciannya sendiri. Karma datang lebih cepat dari yang kuduga, dan itu menyerang hal yang paling dia jaga, citra dan reputasinya di masyarakat. Kita pergi, kata ayahku, memecah kesunyian. Kali ini, tidak ada yang mencoba menghentikan kami. Ibu terlalu terpukul oleh rasa malunya, dan Ilham terlalu tenggelam dalam penyesalannya. Dengan langkah pasti, aku akhirnya melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan teriakan batin dan aib yang harus dihadapi ibu. Udara di luar terasa begitu segar, membebaskan. Karma telah mulai bekerja, dan ini baru permulaan. Mobil SUV hitam yang membawa kami menjauh terasa seperti sebuah kapsul penyelamat, mengangkutku dan Lara dari medan perang yang telah kutinggalkan. Saat ayah menyetir dengan tenang, aku menoleh untuk melihat rumah itu sekali lagi melalui kaca spion. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku membangun keluarga, kini hanyalah sebuah bayangan yang semakin mengecil, penuh dengan kenangan pahit dan janji-janji yang tak terpenuhi. Aku tidak menangis. Sebaliknya, ada sebuah kelegaan aneh yang mengalir dalam diriku, seperti racun yang perlahan dikeluarkan dari tubuh. Lara, yang sepanjang keributan tadi tetap terlelap dengan damai, kini mulai rewel. Tangisnya yang kecil memecah kesunyian di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mulai menyusuinya. Disinilah, di dalam mobil yang bergerak, dengan ayah di sampingku dan pengawal setia di belakang, aku akhirnya merasa aman. Aman untuk menjadi seorang ibu tanpa dihakimi, aman untuk menangis jika aku mau, aman untuk akhirnya menjadi diriku sendiri. Dia akan baik-baik saja, nak, ucap ayahku, memecah kesunyian. Suaranya lembut, berbeda dengan nada tegasnya tadi di rumah. Dia kuat, seperti ibunya. Aku tersenyum getah. Aku tidak merasa kuat, Pak. Aku merasa hancur. Berkeping-keping bukan berarti lemah, Dinda. Itu berarti kamu telah melalui sesuatu yang sangat berat. Dan sekarang, waktunya untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan itu, menjadi versi yang lebih kuat. Ayah melirikku sekilas sebelum kembali memusatkan perhatian pada jalan. Rumah ayah adalah tempatmu untuk menyembuhkan luka. Tidak ada yang akan menyakitimu atau Lara di sana. Mendengar kata-katanya, air mataku akhirnya tumpah. Bukan tangisan histeris, tapi sebuah pelampiasan dari semua tekanan, rasa sakit, dan penghinaan yang telah kupendam selama berbulan-bulan. Aku menangis untuk diriku yang merasa tidak cukup, untuk Lara yang tidak diinginkan, dan untuk pernikahanku yang mungkin telah mencapai ujungnya. Apakah aku membuat keputusan yang tepat, Pak? Tanyaku, suaraku bergetar. Meninggalkan suamiku seperti itu. Ayah tidak bisa menjawab itu untukmu, sayang. Tapi yang ayah tahu, keputusan untuk melindungi diri sendiri dan anakmu dari lingkungan yang beracun adalah keputusan yang tepat. Cinta seharusnya tidak menyakitkan, Dinda. Cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Aku mengangguk, memahami kata-katanya. Mungkin inilah yang harus kulakukan. Sebuah langkah mundur untuk bisa melangkah maju dengan lebih baik. Atau mungkin, untuk mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Sesampainya di rumah ayah, sebuah villa besar yang tenang di pinggir kota, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Udara segar, taman yang hijau, dan keheningan yang menenangkan. Ibu tiriku, Tante Rina,
sudah menunggu di depan pintu dengan mata penuh kasih sayang. Dia langsung membukakan pintu mobil dan memelukku erat. Sudah, sayang. Semuanya sudah berlalu, bisiknya sambil mengelus punggungku. Dia kemudian mengambil Lara dariku dengan tangan yang ahli. Ayo, Nek yang gantikan sebentar. Ibu bisa istirahat. Mereka membawaku ke kamar yang sudah disiapkan, kamar masa kecilku yang masih terawat dengan baik. Tempat tidur yang besar dengan spray bersih, bunga segar di meja, dan keranjang bayi baru untuk Lara. Segalanya terasa damai. Saat aku merebahkan tubuh di kasur yang lembut, handphoneku bergetar. Dari layar kulihat nama Ilham. Aku mematikan teleponnya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku butuh waktu. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka, untuk berpikir jernih, dan untuk memutuskan apa yang benar-benar kuinginkan untuk masa depanku dan Lara. Untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali. Dan perasaan itu sungguh membebaskan. Hari-hari pertama di rumah ayah berlalu dalam sebuah ritme yang sunyi, hampir menyerupai kehidupan di dalam gelembung pelindung. Setiap pagi, aku terbangun bukan karena tangisan Lara, tapi oleh kicau burung-burung di pohon manggis yang rindang di luar jendelaku. Kamar yang luas ini, dengan dinding berwarna krem dan lukisan-lukisan landscape yang menenangkan, terasa seperti sebuah biara tempat aku bisa menyendiri dan merenung. Tidak ada tatapan penuh penghakiman, tidak ada komentar pedas yang menyayat, tidak ada bayangan foto Vika yang menghantuiku. Hanya ada aku, Lara, dan keheningan yang membolehkanku untuk akhirnya mendengarkan suara hatiku sendiri. Tante Rina, ibu tiriku, adalah malaikat penjaga yang tak kusangka akan begitu perhatian. Dia dengan lembut mengambil alih tugas-tugas domestik, menyediakan makanan bergizi, dan dengan sabar mengajarkanku trik-trik baru merawat bayi yang tidak ku ketahui. Suatu pagi, saat kami duduk di beranda belakang menikmati teh chamomile, dia berkata, "Kau tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan apapun, Dinda. Rumah ini adalah rumahmu. Fokuslah untuk memulihkan dirimu dan menikmati setiap momen dengan Lara." Aku tersenyum lemas. "Terima kasih, Tante. Aku merasa bersalah telah merepotkan." Dia meletakkan tangannya di atas tanganku. "Jangan pernah berkata seperti itu. Keluarga hadir untuk saling mendukung di saat-saat seperti ini. Ayahmu dan aku sangat mencintaimu dan Lara." Namun, di balik kedamaian ini, ada sebuah kegelisahan yang konstan. Telepon genggamku, yang kumatikan selama 2 hari, akhirnya kuaktifkan kembali. Pesan-pesan dari Mas Ilham langsung membanjiri layar. Ratusan chat dan puluhan panggilan tak terjawab. Pukul 19.23, hari kepergianku Dinda, tolong jawab. Aku panik. Aku menyesal. Pukul 21.45 aku sudah bicara dengan ibu. Foto itu sudah diturunkan. Pulanglah, kita bisa bicara. Pukul 23.10 Lara baik-baik saja? Aku merindukannya. Aku merindukanmu. Pagi berikutnya aku akan datang ke rumah ayahmu. Kita harus bertemu. Aku membaca semua pesannya dengan perasaan campur aduk. Ada sebagian diriku yang merindukannya, yang ingin percaya bahwa segalanya bisa diperbaiki. Tapi ada bagian yang lebih besar, bagian yang masih terluka, yang mengingatkan betapa dia berdiam diri ketika aku dan Lara paling membutuhkan pembelaannya. Ayah, yang melihat ekspresiku, duduk di sampingku. Dia mencoba menghubungimu. Aku mengangguk, menyerahkan ponsel padanya. Ayah membacanya dengan cepat, wajahnya tetap netral. Dia bilang fotonya sudah diturunkan. Kataku, suaraku datar. Tapi apakah itu menyelesaikan masalahnya, Dinda? Atau itu hanya sebuah tempelan atas luka yang dalam? Tanya ayah dengan bijak. Foto itu hanyalah sebuah simbol. Akar masalahnya adalah sikap dan pola pikir. Apakah itu juga sudah berubah? Aku tak bisa menjawab. Ayah benar. Menurunkan sebuah foto adalah hal yang mudah. Tapi mengubah sebuah keyakinan yang sudah berakar puluhan tahun, dan keberanian untuk benar-benar melawan ibu kandungnya, adalah hal yang sama sekali berbeda. Aku membalas pesan Ilham dengan singkat. Aku dan Lara baik-baik saja. Aku butuh waktu dan ruang untuk berpikir. Tolong jangan datang dulu. Balasannya langsung datang. Tapi kapan aku bisa menemuimu? Aku ingin melihat Lara.
Aku ingin memelukmu. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah siap, tulisku sebelum mematikan notifikasi ponselku lagi. Keheningan di rumah ayah kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang damai, tapi sebuah keheningan yang berisik oleh pertarungan batin dalam diriku. Di satu sisi, ada ikatan pernikahan dan cinta yang pernah kami bangun. Di sisi lain, ada kenyataan pahit bahwa ketika aku paling rapuh, aku justru merasa paling sendirian dalam pernikahan itu. Dan yang paling utama, ada Lara. Masa depannya, kebahagiaannya, dan keyakinan dirinya adalah taruhannya. Aku tidak akan mengorbankan itu hanya untuk sebuah rekonsiliasi yang rapuh. Jika aku kembali, itu harus karena ada jaminan perubahan yang nyata, bukan hanya sekadar kata-kata manis di saat kepanikan. Dan untuk sekarang, duduk di beranda rumah ayah dengan Lara yang tertidur di pangkuanku, aku tahu bahwa jawabannya belum kumiliki. Aku perlu lebih kuat dulu untuk diri sendiri, sebelum aku bisa kuat lagi untuk kami berdua. Setelah seminggu berlalu dalam gelembung kedamaian yang rapuh, keputusan akhirnya kuambil. Ilham terus-menerus mengirim pesan, menyatakan kerinduannya dan keinginannya untuk bertemu Lara. Hatiku yang masih memiliki sisa-sisa cinta padanya, dan keyakinan bahwa Lara berhak mengenal ayahnya, membuatku setuju untuk pertemuan itu. Namun, kusatakan dengan tegas bahwa ini bukan rekonsiliasi, hanya sebuah kunjungan. Hari Sabtu siang, sebuah mobil yang kukenal baik parkir di halaman rumah ayah. Jantungku berdebar kencang, campuran antara antisipasi dan kecemasan. Aku duduk di ruang tamu, menggendong Lara yang sudah kupakaikan baju cantik berwarna merah muda. Ayah dengan sengaja memilih untuk berada di ruang kerjanya, memberiku ruang, namun aku tahu dia akan segera muncul jika sesuatu terjadi. Ketukan pintu terdengar. Tante Rina yang membukakannya. "Masuk, Ilham," katanya dengan ramah namun tetap berwibawa. Ilham masuk dengan langkah gugup. Dia terlihat lebih kurus dan lelah. Matanya langsung mencari dan menemukanku, lalu terpaku pada Lara di pelukanku. Ada kerinduan yang begitu dalam di raut wajahnya. "Dinda," ucapnya, suaranya serak. Dia kemudian mendekat, dan tanpa kuduga, dia berlutut di depanku. Tangannya ingin menyentuh kaki Lara yang mungil. "Lara, putri papa." Aku mengizinkannya menyentuh kaki Lara, yang terkekik gembira melihat wajah baru. "Dia sudah bisa tersenyum lebih lebar sekarang," kataku, mencoba memecah ketegangan. "Ia cantik sekali, seperti ibunya," bisik Ilham, matanya berkaca-kaca. Dia akhirnya berdiri dan duduk di kursi di seberangku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku menyesal, Dinda. Aku menyesal atas segalanya." Aku menghela napas. "Apa yang paling kamu sesali, Ilham? Fotonya? Atau kata-kata ibumu tentang Lara? Atau diamnya kamu selama ini?" Dia menunduk, seolah mendapati pertanyaannya sulit. "Semuanya. Aku menyesal semuanya. Aku seharusnya lebih tegas. Aku seharusnya mendengarmu ketika kau memintaku untuk membelamu." Dia menarik napas dalam. "Ibu juga menyesal. Dia sudah menurunkan foto itu. Dia berjanji akan berubah." Kalimat itu membuatku mengerutkan kening. "Itu yang dia katakan padamu? Atau itu yang ingin kamu dengar?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Kamu lihat, Ilham. Ibu kamu berjanji akan berubah. Tapi apakah hatinya benar-benar berubah? Atau ini hanya karena dia malu setelah kejadian Ibu Sari? Atau karena tekanan dari kamu? Apakah dia benar-benar menerima Lara sekarang? Atau dia hanya menuruti permintaanmu untuk sementara?" Ilham terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Itu adalah hal yang selama ini kutakuti. Perubahan yang didasari oleh paksaan, bukan kesadaran, tidak akan pernah bertahan lama. Aku tidak mau Lara besar dalam lingkungan yang penuh kepura-puraan. "Ilham," lanjutku, suaraku bergetar. "Aku tidak mau dia suatu hari nanti mendengar bisikan halus dari neneknya, bahwa dia seharusnya terlahir sebagai laki-laki. Aku tidak mau dia melihat ibunya diperlakukan seperti orang kedua. Jika aku kembali, itu harus karena semuanya benar-benar berbeda. Bukan hanya karena sebuah foto diturunkan, atau karena ada janji di udara." "Jadi apa yang kau inginkan dariku, Dinda?" tanyanya, terdengar putus asa.
Katakan, dan akan kulakukan. Aku ingin bukti, Ilham. Bukan janji. Aku ingin melihat sendiri bahwa ibumu bisa mencintai Lara tanpa syarat. Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri, tanpa paksaan darimu, bahwa dia menerimaku sebagai menantunya. Dan yang paling penting, aku menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kamu membuktikan bahwa kamu bisa menjadi suami dan ayah yang tegas, yang mampu melindungi keluarganya, bahkan jika itu berarti harus berselisih dengan ibumu sendiri. Ilham memandiku lama. Rupanya, permintaanku lebih sulit dari yang dia bayangkan. Itu bukan tentang meminta maaf atau menurunkan sebuah foto. Itu tentang perubahan fundamental dalam dinamika keluarga. Aku mengerti. Akhirnya dia berkata, suaranya kecil. Aku akan berusaha. Pertemuan itu diakhiri dengan Ilham memeluk Lara sebentar sebelum pergi dengan bahu yang lebih membungkuk dari ketika dia datang. Aku berdiri di pintu, melihat mobilnya menghilang. Aku tahu dia mencintai kami. Tapi cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan kekuatan dan integritas untuk mempertahankan cinta itu dari tekanan eksternal. Dan hari ini, aku masih meragukan apakah Ilham memilikinya. Realitanya pahit. Sebuah foto bisa diturunkan dalam semalam, tapi mengubah pola pikir yang sudah berakar puluhan tahun adalah pertempuran yang jauh lebih panjang dan berliku. Dan aku tidak akan kembali, sebelum aku yakin pertempuran itu dimenangkan. 2 minggu telah berlalu sejak kepergianku, dan kehidupan di rumah ayah mulai menemukan ritmenya yang baru. Lara semakin responsif, senyumnya yang lepas dan tawanya yang menggema di sepanjang koridor rumah seolah menjadi obat terbaik untuk lukaku. Namun, di balik kedamaian ini, gelombang konsekuensi dari tindakanku mulai merambat ke area yang tidak terduga. Suatu sore, ayah mengajakku minum teh di ruang kerjanya yang megah, berpanel kayu dan dipenuhi buku. Wajahnya tampak serius. Ada sesuatu yang perlu ayah sampaikan, Dinda. Awalnya, membuat hatiku berdebar. Ini tentang keluarga Ilham. Aku langsung waspada. Apa yang terjadi? Apakah mereka mengganggu kita? Tidak seperti itu. Ayah cepat menyahut, menggelengkan kepala. Ini tentang bisnis. Beberapa rekan ayah di asosiasi pengusaha. Mereka mendengar tentang insiden yang terjadi padamu. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Ayah adalah sosok yang dihormati di kalangan bisnis, dikenal karena integritas dan komitmennya pada nilai-nilai keluarga. Tampaknya, kabar tentang perlakuan ibu terhadapku dan Lara telah menyebar di lingkaran itu. Salah satu dari mereka, Pak Gunawan, sebenarnya sedang dalam pembicaraan untuk menjadi mitra pemasaran utama bagi perusahaan keluarga Ilham. Jelas ayah, matanya menatapku penuh arti. Dia membatalkan pertemuan mereka kemarin. Dia bilang pada ayah, secara tidak langsung, bahwa dia tidak nyaman bekerja sama dengan keluarga yang tidak bisa menghormati wanita dan anak-anaknya sendiri. Apalagi menantunya sendiri yang baru saja melahirkan. Dadaku sesak. Di satu sisi, ada sedikit kepuasan bahwa kebenaran akhirnya terungkap dan ada konsekuensi nyata. Tapi di sisi lain, aku tahu ini akan memukul Ilham, yang sangat mencintai perusahaannya. Ini akan berdampak besar pada mereka. Ya, Pak? Tanyaku pelan. Ayah mengangguk, wajahnya serius. Potensinya, iya. Reputasi dalam bisnis itu segalanya, Dinda. Dan tindakan ibunya tidak hanya merusak reputasi keluarganya di lingkungan sosial, tapi sekarang juga di dunia bisnis. Pak Gunawan bukan satu-satunya. Beberapa orang lain juga mulai mempertanyakan. Apa ayah yang menyebarkan kabar ini? Tanyaku, sedikit cemas. Tidak, jawab ayah tegas. Ayah tidak perlu. Dunia ini kecil, nak. Terutama di kalangan kita. Ibu Sari punya keponakan yang bekerja di perusahaan Pak Gunawan. Gosip seperti ini menyebar dengan cepat, seperti api di ladang kering. Aku memandangi cangkir tehku. Aku tidak pernah menginginkan hal seperti ini. Tujuanku hanya untuk melindungi diri sendiri dan Lara, bukan untuk menghancurkan bisnis keluarga mereka. Tapi ternyata, karma tidak memilih bentuk. Ia datang melalui saluran yang tidak terduga, menyerang tepat di titik kelemahan mereka, reputasi dan finansial. Jangan merasa bersalah, Dinda, ucap ayah, seolah membaca pikiranku. Ini adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka.
Jika mereka memperlakukanmu dengan hormat, tidak akan ada cerita yang bisa disebarkan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Malam itu, teleponku berdering. Dari layar kulihat foto Ilham yang tampak sangat tertekan. Aku mengangkatnya. Dinda, suaranya parau, penuh kelelahan. Kita sedang dalam masalah. Masalah apa? Tanyaku, sudah bisa menebak. Beberapa mitra bisnis membatalkan kontrak. Mereka mendengar tentang kepergianmu. Dia terdiam sejenak. Pak Gunawan, calon mitra terbesar kita tahun ini, secara halus menolak untuk bekerja sama. Dia bilang nilai-nilai keluarga kita tidak sejalan. Aku menarik napas dalam. Aku turut menyesal mendengarnya. Ilham. Apakah ayahmu yang... Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak, jawabku tegas. Ayah tidak melakukan apapun. Ini adalah konsekuensi dari tindakan ibumu. Ilham. Dunia tidak buta. Orang-orang bisa melihat bagaimana dia memperlakukan kami. Dan beberapa orang memilih untuk tidak mendukung keluarga yang seperti itu. Diam panjang di seberang telepon. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat. Aku mengerti. Ini salah kami juga. Terutama salahku. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku akan memberitahu ibu tentang ini. Mungkin ini yang dibutuhkan untuk membuatnya benar-benar mengerti. Saat menutup telepon, perasaanku campur aduk. Aku sedih melihat penderitaan Ilham, tapi sebuah bagian dariku merasa bahwa ini perlu. Mungkin, hanya dengan merasakan dampak nyata dan menyakitkan. Seperti ancaman terhadap bisnis yang dibangunnya dengan susah payah, keluarga itu akhirnya akan menyadari betapa beracunnya perilaku mereka. Karma sedang bekerja, bukan dengan kemarahan, tapi dengan membuka mata mereka melalui cermin realitas yang pahit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ini akan menjadi pukulan yang membangunkan mereka dari ilusi kesempurnaan yang mereka ciptakan. Dampak dari pembatalan kerja sama bisnis itu ternyata lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Seperti domino yang jatuh, beberapa pemasok lama mulai mempertanyakan kelayakan kredit, dan 2 investor potensial mengurungkan niat untuk menanamkan modal. Ancaman itu tidak lagi sekadar gosip atau rasa malu, tapi telah merambah ke hal yang paling nyata, stabilitas finansial keluarga. Tekanan itu akhirnya memaksa sebuah pertemuan yang tak terelakkan. Beberapa hari setelah telepon dari Ilham, sebuah mobil sedan tua yang biasa dipakai ibu terparkir dengan agak miring di halaman rumah ayah. Melalui jendela, kulihat ibu sendiri yang turun dari mobil. Dia mengenakan kerudung sederhana dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dan lelah dari ingatanku yang terakhir. Tangannya gemetar membawa sebuah kardus kecil. Aku membiarkannya mengetuk pintu dan menunggu Tante Rina yang membukakannya. Ibu Hartini, sapa Tante Rina dengan sopan, namun tanpa senyum. Saya ingin bertemu Dinda, kata ibu, suaranya rendah dan tidak seperti biasanya yang penuh wibawa. Ayah, yang mendengar suaranya, keluar dari ruang kerjanya. Dia berdiri di balik pintu ruang tamu, mengawasi dari kejauhan, memastikan aku baik-baik saja. Aku, yang sedang duduk di sofa dengan Lara di pangkuanku, mengangguk pada Tante Rina untuk mengizinkannya masuk. Ibu melangkah pelan, matanya langsung tertuju pada Lara sebelum beralih kepadaku. Dia tampak sangat kerdil di ruang tamu ayah yang luas dan megah. Dinda, ucapnya, suaranya serak. Boleh saya duduk? Aku mengangguk. Dia duduk di tepi sofa, tidak nyaman. Saya membawa ini untuk Lara, katanya, menyerahkan kardus itu. Di dalamnya ada beberapa pakaian bayi bermerek dan sebuah mainan lunak berbentuk kelinci. Ini bukan untuk menyogokmu. Hanya sebagai tanda. Terima kasih, Ibu, jawabku singkat, menaruh kardus itu di sampingku. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberatan. Ilham menceritakan tentang masalah bisnisnya. Dia memainkan ujung kerudungnya. Saya tidak menyangka bahwa tindakan saya bisa membawa konsekuensi sebesar ini. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. Saya datang ke sini untuk meminta maaf, lanjutnya, tapi matanya masih menatap lantai. Saya salah. Sikap saya selama ini tidak bisa diterima. Foto itu,
Itu adalah tindakan kekanak-kanakan yang jahat. Dan kata-kata saya tentang Lara, itu menyakitkan dan tidak benar. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah penyesalan yang tulus di matanya. Tapi itu masih belum cukup. Aku menerima permintaan maaf ibu, kataku. Tapi maaf saja tidak cukup. Dia mengangguk, seolah sudah menduga. Apa yang kau inginkan dari saya, Dinda? Aku ingin jaminan bahwa Lara akan tumbuh dalam lingkungan yang mencintainya apa adanya. Bahwa ibu tidak akan lagi membandingkannya dengan anak laki-laki, atau menganggapnya kurang hanya karena jenis kelaminnya. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Dan yang paling penting, aku ingin ibu menerimaku sebagai menantu. Bukan sebagai pengganti Vika, tapi sebagai istri Ilham dan ibu dari cucu ibu. Ibu terdiam lama. Aku bisa melihat pergulatan batin di wajahnya. Ini bukan hanya tentang mengucapkan kata, maaf. Ini tentang mengubah keyakinan dan sikap yang sudah mendarah daging. Vika, hubungan saya dengan Vika memang dekat. Ujarnya akhirnya, suaranya bergetar. Tapi dia sudah pergi. Dan kamu adalah istri Ilham sekarang. Kamu yang melahirkan cucu saya. Dia menatap Lara, yang sedang asyik memainkan jarinya. Dia cantik. Dia mirip Ilham ketika bayi. Itu adalah pertama kalinya dia memuji Lara tanpa embel-embel atau perbandingan. Aku berjanji akan berusaha, Dinda, katanya, dan kali ini, suaranya lebih meyakinkan. Tapi tolong, pulanglah. Rumah itu terasa hampa tanpa kalian. Ilham, dia sangat menderita. Aku butuh waktu, ibu, jawabku lembut tapi tegas. Menerima permintaan maaf adalah satu hal. Tapi mempercayai bahwa perubahan itu nyata dan akan bertahan, adalah hal lain. Aku tidak mau terburu-buru dan membuat keputusan yang salah untuk Lara. Ibu mengangguk, tampak mengerti, meski wajahnya menunjukkan kekecewaan. Dia tidak memaksaku. Dia berdiri, dan sebelum pergi, dia mendekat dan menatap Lara sekali lagi. Sampai jumpa, Lara, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Setelah dia pergi, ayah mendekatiku. Bagaimana perasaanmu? Aneh, jawabku jujur. Aku melihat penyesalan di matanya. Pak, tapi apakah itu cukup? Aku tidak tahu. Kau bijaksana untuk tidak terburu-buru, puji ayah. Kata-kata itu mudah. Tapi perubahan yang konsisten butuh waktu. Hanya waktu yang bisa membuktikan apakah penyesalannya tulus. Aku memandangi kardus berisi hadiah untuk Lara. Ini adalah langkah pertama. Tapi perjalanan untuk memulihkan kepercayaan dan membangun hubungan baru yang sehat masih sangat panjang. Dan aku tidak akan membawa Lara kembali, sebelum aku yakin bahwa langkah pertama ini akan diikuti oleh langkah-langkah selanjutnya yang teguh. Penyesalan ibu dan tekanan bisnis yang melanda keluarga Ilham membuka jalan untuk sebuah percakapan yang lebih dalam antara aku dan Ilham. Setelah berminggu-minggu hanya berkomunikasi melalui telepon, kami akhirnya bertemu untuk makan malam berdua di sebuah restoran tenang, jauh dari pengawasan keluarga dan tetangga. Pertemuan itu terasa seperti kencan pertama sekaligus pertemuan bisnis yang genting. Ibu benar-benar berubah, Din, ujar Ilham, matanya berbinar penuh harap. Dia bahkan sudah menyimpan semua foto Vika di dalam kotak dan memindahkannya ke loteng. Dia membeli banyak mainan dan baju untuk Lara. Dia menyesal. Aku menyendok supku dengan tenang. Aku senang mendengarnya, Ilham. Tapi seperti yang sudah kukatakan, aku butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Aku butuh melihat sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanyanya penuh antusias. Aku menarik napas dalam. Aku dan Lara akan pulang untuk uji coba selama 1 bulan. Wajah Ilham langsung bersinar. Benarkah? Itu luar biasa. Tunggu dulu, potongku. Ini adalah uji coba dengan syarat. Selama sebulan itu, aku akan mengamati semuanya. Bagaimana ibu memperlakukan Lara, bagaimana dia berbicara padaku, dan yang paling penting, tatapku tajam, bagaimana kamu menanganinya jika dia melanggar lagi. Ilham mengangguk sungguh-sungguh. Aku paham. Aku janji akan tegas. Dan kita perlu sesi konseling keluarga, tambahku.
Aku sudah mencari terapis yang khusus menangani konflik ibu dan menantu. Ibu harus bersedia hadir. Untuk sesaat, wajah Ilham mengkerut. Konseling? Apa itu tidak berlebihan? Tidak, Ilham. Ini penting. Kita butuh mediator profesional untuk membongkar akar masalah ini. Jika ibu benar-benar serius berubah, dia tidak akan menolak. Ilham akhirnya setuju, meski dengan sedikit keraguan. Minggu pertama uji coba dimulai dengan penuh kehati-hatian. Ibu menyambut kami dengan hangat, terlalu hangat, hampir terasa dipaksakan. Dia telah menyiapkan kamar kami dengan bunga segar dan membeli box bayi baru. Setiap kali aku menyusui Lara, dia akan memuji betapa baiknya aku merawatnya. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak autentik. Seperti seorang aktor yang menghafal naskah dengan sempurna tapi lupa menjiwai perannya. Puncaknya terjadi di akhir minggu kedua. Lara sedang rewel karena tumbuh gigi, dan tangisannya yang tak kunjung henti membuat ibu semakin gelisah. Anak perempuan memang lebih sensitif, keluhnya tanpa berpikir saat kami mencoba menenangkan Lara yang memerah wajahnya. Dulu anak laki-laki tetangga. Dia tiba-tiba berhenti, menyadari kesalahannya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ilham, yang kebetulan berada di ruangan yang sama, langsung menegurnya. Ibu, kita sudah bicara tentang ini. Tidak ada perbandingan. Setiap anak unik dengan caranya sendiri. Ibu menghela napas kesal. Ibu hanya berkata benar. Lihatlah, dia tidak bisa diam. Ibu, suara Ilham lebih tegas dari yang pernah kudengar. Itu bukan tentang benar atau salah. Ini tentang menghormati Dinda dan Lara. Jika ibu tidak bisa berkata baik, lebih baik ibu diam. Ibu terkesiap. Matanya membelalak, tak percaya dengan ketegasan Ilham. Dia lalu membalikkan badan dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Ilham datang ke kamarku dengan wajah lelah. Maafkan ibu, Din. Dia sudah berusaha, tapi kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Aku mengangguk. Tapi aku bangga padamu, Ilham. Kamu akhirnya berdiri tegak untuk kami. Itu karena aku menyadari apa yang hampir hilang, katanya sambil memelukku erat. Aku lebih memilih membuat ibu kesal sementara daripada kehilangan kamu dan Lara selamanya. Insiden kecil itu menjadi titik balik. Ibu menyadari bahwa Ilham tidak main-main dengan komitmen barunya. Dia mulai lebih berhati-hati dengan ucapannya, meski terkadang aku masih melihat raut wajahnya yang tidak sabar ketika Lara menangis. Perubahannya lambat, tapi nyata. Dan yang paling penting, Ilham konsisten dengan pembelaannya. Sesi konseling keluarga yang kami jalani juga membantu. Di bawah bimbingan terapis, ibu akhirnya bisa mengungkapkan kekecewaannya karena Ilham menikah lagi dengan cepat setelah perceraiannya dengan Vika, dan ketakutannya bahwa aku akan mengambil anaknya sepenuhnya. Aku pun bisa menyampaikan betapa tersiksanya aku hidup di bawah bayang-bayang Vika dan merasa tidak pernah cukup. Prosesnya tidak mudah. Ada air mata, ada kemarahan, tapi juga ada pengertian yang mulai tumbuh. Ujian nyata ini mengajarkan kami semua bahwa membangun hubungan yang sehat butuh lebih dari sekadar permintaan maaf. Butuh komitmen, konsistensi, dan keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan demi perubahan yang lebih baik. Minggu-minggu uji coba berjalan dengan naik turun bagai roller coaster. Ada hari-hari di mana ibu tampak begitu tulus. Dia dengan sabar membantu memandikan Lara, atau dengan bangga menggendongnya berkeliling rumah sambil memperkenalkannya pada foto-foto keluarga. Namun, ada juga momen-momen di mana kebiasaan lamanya muncul, seperti ketika dia tanpa sadar mengeluh tentang betapa repotnya acara keluarga besar nanti karena tidak ada cucu laki-laki yang meneruskan tradisi. Setiap kali itu terjadi, Ilham dengan sigap menegurnya, dan ibu akan menghela napas panjang sebelum meminta maaf. Namun, karma yang lebih dalam dan lebih personal mulai menyapa ibu dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, aku melihatnya duduk sendirian di teras, memandangi halaman yang sepi. Biasanya, di akhir pekan seperti ini, rumahnya ramai oleh kunjungan teman-teman arisan atau tetangga yang datang untuk sekadar mengobrol. Tapi sejak insiden kepergianku yang dramatis dan tersebarnya kabar tentang sikapnya, undangan arisan berkurang drastis, dan teleponnya jarang sekali berbunyi. Ibu, ada apa? Tanyaku saat kudapati dia masih di tempat yang sama 1 jam kemudian.
Dia menoleh padaku, matanya kosong. Ibu Sari mengadakan arisan di rumahnya hari ini. Dulu, dia selalu mengundangku paling pertama. Aku duduk di sampingnya. Mungkin dia lupa, Ibu. Ibu tahu itu bukan kelupaan, potongnya dengan getir. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai menjauh. Seperti aku memiliki wabah. Dia memandang tangannya yang mulai keriput. Mereka pasti membicarakanku tentang bagaimana aku memperlakukanmu dan Lara. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Selama ini, aku selalu membanggakan reputasiku di masyarakat. Aku pikir itulah yang terpenting, tampak sempurna di mata orang lain. Suaranya semakin lirih. Tapi sekarang aku menyadari, reputasi itu hanyalah istana pasir. Kini ketika ombak datang, semuanya runtuh. Dan yang tersisa hanyalah kesepian. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan atau pembelaan diri di matanya, hanya kehampaan yang menyedihkan. Aku telah mengorbankan hubungan yang nyata dengan keluargaku sendiri, hanya untuk mempertahankan citra di depan orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli padaku. Karma yang dihadapi ibu bukanlah bencana finansial atau aib besar, melainkan kesepian, sebuah ruang kosong yang harus dihadapinya sendiri, tanpa teman-teman yang dulu mengelilinginya, tanpa gosip yang menghiburnya. Dalam kesendirian itu, dia akhirnya dipaksa untuk merenung, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan menyadari bahwa racun yang dia tebarkan telah mengisolasi dirinya sendiri. Ibu, kataku, tapi dia mengangkat tangan untuk menghentikanku. Jangan, Dinda. Ibu pantas merasakan ini. Dia berdiri, tubuhnya yang biasanya tegak kini sedikit membungkuk. Ibu akan ke kamar. Tolong jaga Lara baik-baik. Aku memperhatikannya berjalan menyusuri koridor. Bayangannya tampak panjang dan kesepian. Perubahan dalam dirinya kini terasa lebih otentik. Bukan lagi upaya untuk menarik kami kembali atau memperbaiki reputasinya, melainkan sebuah penyerahan diri pada kenyataan pahit bahwa tindakannya telah membawa konsekuensi yang harus ditanggungnya sendiri. Malam itu, saat kami makan malam, ibu berkata dengan suara datar, "Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi ikut arisan. Aku akan fokus pada keluarga saja." Ilham dan aku saling memandang. Ini adalah sebuah pengakuan. Sebuah penerimaan bahwa kehidupan sosialnya yang dulu megah telah berakhir. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Karena dalam kesendiriannya, dia mulai menemukan sesuatu yang lebih berharga. Sebuah peluang untuk membangun hubungan yang sejati dengan orang-orang yang seharusnya paling berarti baginya, keluarganya sendiri. Perubahan itu pahit, seperti obat yang harus ditelan. Tapi justru kepahitan itulah yang mulai menyembuhkan luka-luka yang telah dia ciptakan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan yang nyata. Bukan karena dia telah menjadi sempurna, tapi karena dia akhirnya mulai jujur pada dirinya sendiri tentang ketidaksempurnaannya. Hari-hari uji coba kami memasuki minggu ketiga. Suasana di rumah masih terasa rapuh, bagai kaca tipis yang bisa retak oleh kesalahan kecil. Ibu tetap berusaha, tapi aku bisa merasakan betapa melelahkannya bagi dia untuk terus-menerus mengawasi setiap kata dan sikapnya. Hubungan kami seperti tanaman yang baru ditanam, memerlukan perhatian konstan, tetapi masih terlalu mudah layu oleh terik matahari atau hujan yang terlalu deras. Suatu pagi yang cerah, aku meletakkan Lara di atas selimut lembut di lantai ruang keluarga untuk memberinya waktu tengkurap. Di usianya yang hampir 6 bulan, Lara sudah mulai menunjukkan minat untuk bergerak. Dengan penuh semangat, dia mendorong tubuh mungilnya dengan tangan-tangannya yang gemuk, mengangkat kepala dan dada dari lantai. Wajahnya memerah karena usaha, tapi matanya berbinar-binar dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Ibu kebetulan lewat, dan seperti biasa, dia berhenti sejenak untuk memperhatikan. Aku siap-siap mendengar komentar seperti, "Dulu anak laki-laki tetangga sudah bisa berguling di usia segini," atau sesuatu yang serupa. Tapi kali ini, dia diam. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan cucu perempuannya berjuang. Lara, dengan tekad yang tak terduga dari seorang bayi, tiba-tiba mendorong tubuhnya lebih kuat. Dengan gerakan tak terduga, dia berhasil berguling dari posisi tengkurap ke telentang. Dia terkejut sendiri selama sedetik, sebelum wajahnya merekah menjadi senyum lebar yang tak terbendung, mengeluarkan suara tertawa kecil dan riang yang merdu.
Saat itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Ibu, yang selama ini selalu menjaga jarak dengan ekspresi yang terkendali, tiba-tiba terduduk di lantai di sebelah selimut Lara. Tangannya yang keriput meraih mainan kerincingan yang tergeletak di dekatnya dan menggoyangkannya perlahan. "Pintar sekali cucu ibu," bisiknya, suaranya serak dan gemetar, namun penuh dengan kekaguman yang tak terbendung. "Lara hebat, ya? Sudah bisa berguling." Lara, yang tertarik pada suara dan gerakan itu, memandangi neneknya. Dengan ocehan riang, dia mengulurkan tangan mungilnya ke arah ibu. Getaran tulus dari cucunya sendiri, dari prestasi kecil yang baru saja diraihnya, seolah meruntuhkan tembok pertahanan terakhir di hati ibu. Aku menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat ibu dengan hati-hati, penuh keraguan, mengulurkan tangannya dan membiarkan jari-jari mungil Lara menggenggam jari telunjuknya yang berkeriput. "Maafkan nenek, Lara," desis ibu, suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup keras untuk kudengar. Air mata mengalir deras di pipinya yang mulai berkerut, membasahi kerudung sederhananya. "Nenek sudah begitu bodoh. Nenek mencintaimu, sayang, tulus." Itu bukan lagi sebuah permintaan maaf yang dipaksakan atau sebuah upaya untuk memenuhi syaratku. Itu adalah luapan emosi yang murni dari seorang nenek yang akhirnya tersentuh oleh keajaiban cucunya sendiri. Tangisnya bukan lagi tangisan drama atau manipulasi, melainkan tangisan penyesalan dan pencerahan yang mendalam. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya di lantai. Dia mirip dengan Ilham ketika bayi. "Ya, Ibu," terutama senyumnya. Ibu mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dia masih terpaku pada genggaman jarinya yang tidak ingin dilepaskan oleh Lara. Saat itulah, aku melihatnya bukan lagi sebagai mertua yang menakutkan, tapi sebagai seorang wanita tua yang telah tersesat dalam tradisi dan ekspektasi masyarakat, dan yang akhirnya menemukan jalannya kembali berkat cinta tanpa syarat dari seorang bayi. Titik balik ini tidak mengubah segalanya menjadi sempurna dalam sekejap. Tapi ini adalah fondasi. Fondasi yang dibangun bukan di atas rasa takut atau kewajiban, melainkan di atas sebuah ikatan emosional yang otentik antara nenek dan cucu. Dan untukku, itu lebih berharga daripada 1000 permintaan maaf yang terpaksa. Beberapa hari setelah momen pengharukan antara ibu dan Lara, suasana di rumah terasa berbeda. Ada kelembutan yang tak terucapkan di udara, sebuah kedamaian yang berasal dari penerimaan, bukan dari paksaan. Ibu tidak lagi berusaha terlalu keras untuk terlihat sempurna. Dia mulai menunjukkan kerentanannya, dan justru itulah yang membuatnya lebih mudah untuk didekati. Suatu malam, setelah Lara tertidur, ibu mengetuk pintu kamarku. "Dinda, boleh ibu masuk sebentar?" "Tentu saja, ibu," jawabku, menutup buku yang sedang kubaca. Dia masuk dan duduk di kursi dekat tempat tidur. Tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya masih menyimpan sisa-sisa kesedihan yang dalam. "Aku ingin berbicara jujur padamu, Dinda." Awalnya, suaranya rendah namun jelas. "Tanpa Ilham, tanpa konselor. Hanya kita berdua." Aku mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pertama-tama, aku ingin meminta maaf yang sesungguhnya. Bukan karena bisnis yang terganggu, atau karena malu pada tetangga." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Tapi karena aku telah menyakiti hatimu dan merendahkan cucuku sendiri. Aku telah buta oleh tradisi usang dan kesedihan karena kepergian Vika." Dia menghela napas panjang. "Setelah Ilham menikah lagi denganmu, aku merasa kehilangan kendali. Vika itu mudah bagiku. Dia berasal dari latar belakang yang sama, mengerti ekspektasi keluarganya. Lalu kamu datang, dengan latar belakang yang berbeda, mandiri, dan berpendidikan tinggi. Aku merasa terancam. Aku tidak pernah bermaksud untuk menggantikan posisi ibu dalam hidup Ilham," sahutku lembut. "Aku tahu. Sekarang aku tahu." Dia mengusap air matanya. Tapi yang lebih salah lagi, aku memproyeksikan kekecewaanku pada Lara yang tak berdosa. Melihatnya terlahir perempuan seakan mengonfirmasi ketakutanku bahwa garis keturunan kami akan memudar. Dia menggeleng, menyesali. Sungguh pikiran yang bodoh. Sekarang aku melihatnya, kecantikan dan kecerdasannya, aku menyadari bahwa dialah masa depan kami.
Bukan anak laki-laki hipotetis yang selama ini kuidamkan. Dia berdiri dan membuka laci kecil di meja riasku, mengeluarkan sebuah album foto lama. Ini, katanya, membuka halaman pertama yang berisi foto-foto pernikahannya dengan Vika. Aku akan menyimpan ini dengan baik di memoriku, tapi sudah waktunya untuk memberi ruang bagi kenangan baru. Dengan tangan yang tegas, dia mulai mencabut foto-foto itu dari albumnya satu persatu, menyusunnya dengan rapi di atas meja. Aku tidak meminta kamu untuk melupakan masa lalu, Dinda. Tapi aku berjanji untuk tidak lagi hidup di dalamnya. Kamu adalah istri Ilham sekarang, ibu dari cucuku. Dan kamu telah menunjukkan kekuatan dan keteguhan yang bahkan tidak dimiliki Vika. Aku terharu melihatnya melepaskan sesuatu yang selama ini menjadi senjatanya untuk menyakitiku. Ibu, terima kasih. Itu sangat berarti bagiku. Dia mendekatiku dan memelukku. Itu adalah pelukan pertama yang tulus dan hangat sejak aku menikah dengan Ilham. Terima kasih telah bersabar dengan ibu, Dinda. Terima kasih telah memberi ibu kesempatan untuk mengenal cucu ibu yang luar biasa. Dan terima kasih telah mengajarkan ibu bahwa cinta sejati tidak memandang jenis kelamin atau darah. Cinta sejati ada dalam setiap helaan napas dan senyuman tulus. Kami berpelukan beberapa saat, dan dalam pelukan itu, semua luka, semua sakit hati, seolah mulai menemukan jalan untuk sembuh. Ini adalah rekonsiliasi yang sesungguhnya, bukan hanya kata-kata, tapi sebuah tindakan nyata melepaskan masa lalu untuk merangkul masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami benar-benar menjadi sebuah keluarga. Bulan uji coba kami berakhir dengan keputusan yang matang dan penuh pertimbangan. Suatu malam, setelah Lara tertidur, aku dan Ilham duduk di teras belakang, menikmati keheningan yang ditemani gemerisik daun di pepohonan. Bulan depan kontrak rumah itu sudah dimulai, ujar Ilham, memecah kesunyian. Aku sudah memeriksanya sekali lagi. Lokasinya bagus, dekat dengan kantor, dan yang paling penting, tidak jauh dari rumah ibu, tapi cukup untuk memiliki batasan yang sehat. Aku tersenyum, menatapnya. Kamu yakin dengan ini? Ini komitmen yang besar. Dia menggenggam tanganku. Aku tidak pernah seyakin ini tentang apapun, Dinda. Pengalaman ini, hampir kehilangan kamu dan Lara, itu membuka mataku. Sebuah keluarga butuh ruangnya sendiri untuk tumbuh. Aku mencintai ibuku, tapi aku memilih kamu dan Lara. Dan pilihan itu berarti menciptakan rumah kita sendiri. Keputusan untuk tidak tinggal lama-lama di rumah ibu bukanlah sebuah penolakan, melainkan sebuah deklarasi kemandirian. Sebuah pengakuan bahwa kami, sebagai sebuah keluarga inti, perlu membangun dinamika kami sendiri tanpa campur tangan yang konstan. Ibu, yang telah melalui proses pencerahan yang pahit, ternyata memahami. Rumah itu bagus, kata ibu suatu sore saat kami berkunjung untuk melihat progresnya. Dia menggendong Lara dengan natural, sesuatu yang mustahil terjadi beberapa bulan lalu. Jaraknya pas. Tidak terlalu dekat sampai kita saling menginjak kaki, tidak terlalu jauh sampai Lara lupa siapa neneknya. Ada senyum kecil di bibirnya, menerima kenyataan dengan lapang dada. Hubungan kami dengan ibu tidak serta-merta menjadi sempurna. Masih ada saat-saat canggung, saat kebiasaan lamanya ingin muncul. Tapi kini, ada mekanisme yang lebih sehat untuk menanganinya. Ibu belajar untuk menerimaku, bukan sebagai pengganti Vika, tapi sebagai diriku sendiri, dengan segala kekuatan dan kekuranganku. Dia belajar mencintai Lara tanpa syarat, bukan sebagai cucu perempuan, tapi simplemen sebagai cucu yang dia cintai. Sedangkan aku, belajar untuk memaafkan. Bukan dengan melupakan, tapi dengan memahami bahwa setiap orang, bahkan seseorang yang sekaku ibu, memiliki kapasitas untuk berubah jika diberikan kesempatan dan batasan yang jelas. Aku belajar bahwa kekuatan tidak selalu tentang bertahan dalam badai, tapi juga tentang memiliki keberanian untuk pergi ketika diperlukan, dan keberanian untuk kembali ketika perubahan yang nyata telah terjadi. Hari kepindahan kami tiba. Rumah baru itu terang, penuh dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Saat aku menempatkan box bayi Lara di kamarnya, dia terkikik gembira, seolah menyetujui pilihan kami. Ibu akan kangen, tapi ini yang terbaik, bisik ibu saat dia memelukku erat di halaman rumah barunya. Jaga Ilham dan Lara baik-baik.
Dan jaga dirimu baik-baik juga, Dinda. Aku akan, Ibu. Ibu juga jaga kesehatan. Dia mencium kening Lara untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya padaku. Nanti akhir pekan kita ke taman, ya, sayang? Katanya pada Lara yang menjawab dengan ocehan riang. Berdiri di teras rumah baru kami, melihat Ilham mengatur furnitur dengan semangat baru dan Lara yang asyik menjelajahi lingkungan barunya dengan mata penuh ingin tahu, aku menarik napas dalam-dalam. Rumah ini bukan hanya tentang dinding dan atap. Ini tentang sebuah awal baru, sebuah ruang di mana Lara akan tumbuh dengan percaya diri, dikelilingi oleh cinta tanpa syarat dari orang tua yang saling mendukung, dan seorang nenek yang telah belajar arti cinta sejati. Karma telah melakukan tugasnya, bukan dengan kebencian atau balas dendam, tapi dengan membuka mata dan hati. Dan kami, dengan luka-luka yang telah sembuh menjadi bekas yang memberi pelajaran, akhirnya menemukan jalan kami menuju sebuah keluarga yang tidak sempurna, tapi autentik. Sebuah keluarga yang dibangun bukan di atas bayangan masa lalu, tapi di atas fondasi saling menghormati, batasan yang sehat, dan cinta yang memilih untuk bertumbuh, bukan hanya bertahan. 6 bulan telah berlalu sejak kami pindah ke rumah baru. Kehidupan kami mengalir dengan damai, penuh tawa Lara yang kini sudah mulai belajar merangkak dan mengucapkan kata-kata pertamanya, Mama dan Papa. Hubungan dengan ibu tumbuh semakin hangat. Dia rutin berkunjung setiap akhir pekan, selalu membawa hadiah kecil untuk Lara dan kadang kue buatannya untuk kami. Rasanya seperti akhir yang sempurna dari perjalanan berliku kami. Namun, kedamaian itu ternyata rapuh. Suatu Sabtu sore, saat kami sedang berkumpul di ruang keluarga, bel pintu berbunyi. Ilham yang membukanya. Dari tempat dudukku, kulihat tubuhnya menjadi kaku. Vika? Gumam Ilham. Suaranya terdengar jelas dalam keheningan ruangan. Namaku saja sudah cukup membuatku membeku. Vika? Di sini? Aku berjalan pelan ke pintu. Berdiri di sana adalah seorang wanita dengan penampilan elegan, gaun linen sederhana, rambut terikat rapi, dan senyum yang terukur. Dia persis seperti di foto-foto itu, tapi dengan aura kedewasaan yang lebih matang. Ilham, halo. Maaf mengganggu, ucap Vika dengan suara lembut. Matanya kemudian beralih kepadaku. Kamu pasti Dinda. Aku dengar banyak tentangmu. Apa yang kau lakukan di sini, Vika? Tanya Ilham, masih terdaga terkejut. Boleh aku masuk sebentar? Ini tidak akan lama. Dengan ragu, Ilham membiarkannya masuk. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia duduk dengan sopan, tangannya terlipat rapi di atas lutut. Aku baru kembali ke kota ini, mulainya. Dan aku mendengar tentang segalanya. Matanya berbinar. Tentang bayi perempuan kalian. Selamat. Terima kasih, jawabku singkat, mencoba membaca maksud kedatangannya. Aku sebenarnya datang karena suatu alasan. Dia menarik napas. Ibuku meninggal bulan lalu. Dan dalam wasiatnya, dia meninggalkan sesuatu untuk Ilham. Ilham terkesiap. Bu Ani meninggal? Aku turut berduka, Vika. Ibu Ani adalah mantan mertua Ilham, yang selama ini sangat dekat dengannya. Vika mengangguk, matanya berkaca. Terima kasih. Ibu sangat menyayangimu, Ilham. Seperti anaknya sendiri. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Dia meninggalkan ini untukmu. Sebuah arloji kantong kuno peninggalan almarhum ayahmu dulu. Katanya, ini untuk anak laki-laki yang selalu dia impikan. Kalimat terakhir itu menggantung di udara seperti pisau. Aku melihat ibu, yang duduk di sudut ruangan, mengerutkan kening. Ekspresinya campur aduk antara sedih dan tidak nyaman. Ilham menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ini sangat berarti. Tolong sampaikan terima kasihku. Tentu, jawab Vika. Lalu, diam-diam, dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Dan, ini untuk Lara. Dia menyerahkan amplop itu padaku. Saat kubuka, isinya adalah selembar cek dengan jumlah yang sangat besar, dan sebuah catatan kecil. Untuk pendidikan cucu perempuan yang selalu kuidamkan, Nenek Ani. Dadaku sesak. Tindakan Vika, meski terlihat baik,
terasa seperti tamparan halus. Kedatangannya, pemberian hadiah, dan kata-katanya yang penuh makna ganda, semuanya seolah mengingatkan kita pada masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. "Vika, ini terlalu banyak," bantah Ilham, melihat jumlah di cek itu. "Dengar, Ilham." Vika berdiri, senyumnya tetap terpampang. "Aku tahu kedatanganku mungkin mengejutkan. Tapi aku hanya ingin menyampaikan wasiat ibu. Dan aku ingin berteman. Aku akan tinggal di sini untuk sementara, mengurus properti ibuku." Matanya berpindah dariku ke Ilham. "Kita semua adalah orang dewasa. Aku yakin kita bisa berteman dengan baik untuk masa depan Lara." Setelah Vika pergi, suasana di rumah kami berubah total. Kehangatan yang tadinya mengisi ruangan seakan tersedot habis. Ibu Ani selalu menganggap Ilham seperti anaknya sendiri, gumam ibu tiba-tiba. Dia bahkan pernah bilang, andaikan Vika dan Ilham punya anak, pasti cucunya akan mewarisi bisnis keluarga mereka. Dia kemudian terdiam, menyadari ucapannya yang tidak tepat. "Tapi Lara adalah cucu ibu yang sebenarnya," potong Ilham dengan tegas. "Aku tahu, Nak, tapi..." Ibu menghela napas. "Vika itu, dia seperti anak yang hilang bagiku juga." Malam itu, saat kami berdua sendirian di kamar, Ilham mencoba menenangkanku. "Dinda, jangan khawatir. Vika dan aku sudah lama berakhir. Ini hanya tentang menghormati almarhumah Ibu Ani. Tapi aku tidak bisa mengusir perasaan tidak enak ini. Kehadiran Vika bukanlah kebetulan." Senyumnya yang terukur, pemberian hadiah yang berlebihan, dan pengakuan ibu bahwa Vika seperti anaknya sendiri. Semuanya terasa seperti bayangan yang kembali, lebih halus namun lebih berbahaya dari sekedar foto di dinding. "Apakah kamu yakin ini hanya tentang wasiat, Ilham?" tanyaku, mencoba tidak terdaku cemas. Dia mendekat dan memelukku. "Aku memilih kamu, Dinda. Aku memilih kita. Tidak ada yang akan mengubah itu." Tapi saat aku memandangi kotak kayu dan cek yang ditinggalkan Vika, sebuah pertanyaan mengusikku. Apakah masa lalu benar-benar bisa kita tinggalkan? Atau ia hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali, dengan wajah yang lebih ramah dan strategi yang lebih pintar? Konflik baru telah datang, bukan dengan teriakan atau penghinaan, tapi dengan senyuman dan pemberian. Dan justru itulah yang membuatnya lebih menantang. Kehadiran Vika bagai batu yang dilemparkan ke dalam kolam tenang kehidupan kami. Replaynya menyebar jauh lebih dalam dari yang kuduga. Dalam beberapa minggu berikutnya, dia dengan halus mulai menyusup kembali ke dalam kehidupan keluarga kami. Sebuah undangan makan malam, untuk mengenang Ibu Ani, berubah menjadi ajang dia bercerita tentang masa lalu yang penuh kebahagiaan bersama Ilham. Sebuah kebetulan, bertemu di taman ketika kami sedang jalan-jalan dengan Lara, berujung pada dia membelikan mainan mahal untuk putri kami. Setiap interaksi terlihat tidak berbahaya, bahkan ramah, tapi selalu meninggalkan rasa tidak nyaman yang dalam bagiku. Puncaknya adalah ketika ibu, tanpa sengaja, melontarkan komentar saat kami berkunjung ke rumahnya. "Vika kemarin membawakanku kue spesial yang dulu sering dibikin Ibu Ani. Dia ingat itu kesukaanku. Sedikit pun tidak berubah, selalu perhatian." Ilham, yang mendengarnya, langsung menyahut, "Ibu, tolong jangan bandingkan Dinda dengan Vika. Mereka berbeda." Tapi kali ini, aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang perbandingan. Ini tentang sebuah pilihan yang harus kami tegaskan, sekali dan untuk selamanya. "Boleh kita bicara berdua?" kataku pada Ilham malam itu, setelah Lara tertidur. Kami duduk di teras belakang, di bawah langit berbintang. "Aku tahu apa yang akan kau katakan," ujar Ilham dengan suara lelah. "Tentang Vika. Aku juga merasa tidak nyaman. Tapi dia tidak melakukan kesalahan secara teknis. Dia hanya ada. Itu justru masalahnya, Ilham," jawabku, memandangnya dalam-dalam. "Dia tidak perlu melakukan kesalahan besar. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengocok ulang dinamika keluarga kita." Ibu mulai membandingkan diam-diam. "Kamu menjadi tidak nyaman. Dan aku..." Aku menarik napas. Aku lelah harus terus waspada. Kita sudah berjuang terlalu keras untuk kedamaian ini. "Apa yang kau usulkan?" Aku tidak bisa melarangnya bertemu ibu atau bersikap baik pada Lara.
Bukan itu. Aku menggenggam tangannya. Ini tentang kita, Ilham. Tentang batasan yang kita tetapkan bersama. Aku butuh kamu untuk berdiri di depanku dalam hal ini, bukan hanya menunggu dan bereaksi. Keesokan harinya, ketika Vika menelepon Ilham untuk mengajaknya makan siang membahas proyek amal Ibu Ani yang belum selesai, aku mendengarkan percakapan mereka dari samping. Terima kasih atas tawarannya, Vika, kata Ilham dengan suara tegas. Tapi aku rasa tidak tepat kalau hanya kita berdua. Jika ini tentang amal, lebih baik kita bicara di tempat umum, dan Dinda akan ikut serta. Diam sejenak di seberang telepon. Aku pikir ini urusan kita berdua dengan Ibu Ani, Ilham. Tidak lagi, balas Ilham. Aku punya keluarga sekarang. Dan keputusan keluarga harus melibatkan seluruh anggota keluarga. Itu adalah pertama kalinya Ilham benar-benar menegaskan batasan dengan jelas dan tegas pada Vika. Saat dia menutup telepon, ada rasa lega yang besar di matanya. Lakukan dengan benar atau jangan lakukan sama sekali, katanya padaku, memelukku erat. Pertemuan kami dengan Vika akhirnya terjadi di sebuah kafe. Kali ini, aku hadir di samping Ilham, dan ibu juga kami undang. Saat Vika mulai bercerita tentang kenangan masa lalu, ibu tiba-tiba menyela. Vika, sayang, ucap ibu dengan lembut tapi pasti. Kami semua mencintaimu. Tapi Ilham dan Dinda sudah membangun keluarga mereka sendiri. Lara adalah cucuku, dan Dinda adalah menantuku. Mari kita lihat ke depan, bukan terus-menerus hidup di masa lalu. Vika terkejut. Dia memandangi kami semua. Ilham yang duduk tegasku dengan tangan terentang di punggungku, ibu yang tersenyum padaku dengan hangat, dan aku yang dengan percaya diri memegang tangan suamiku. Aku mengerti, akhirnya dia berkata, suaranya sedikit gemetar. Maaf jika aku melewati batas. Dia berdiri. Aku akan fokus mengurus properti ibu dan kemudian kembali ke Jakarta. Terima kasih untuk semuanya. Setelah dia pergi, ibu memegang tanganku. Kau adalah istri Ilham yang seharusnya, Dinda. Kau mengajarkan kami semua arti keluarga yang sesungguhnya. Bulan-bulan berikutnya membuktikan bahwa pilihan kami. Vika tetap tinggal di kota, tapi dengan batasan yang jelas dan hormat. Hubungan kami dengan ibu semakin dalam dan tulus. Dan yang terpenting, rumah kecil kami dipenuhi dengan tawa Lara yang kini bebas tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, saat kami berkumpul di taman dekat rumah, Lara yang sudah mulai belajar berjalan tertatih-tatih memasuki pelukan Ilham dan ku. Papa, Mama, panggilnya dengan suara riang. Ilham memeluk kami berdua erat. Ini semua yang pernah kuminta, bisiknya di telingaku. Aku memandangi keluarga kecilku, lalu ke ibu yang sedang tersenyum bahagia dari bangku taman. Perjalanan kami tidak mudah. Kami melalui badai yang hampir menghancurkan kami. Tapi justru dari puing-puing itulah kami membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih tulus. Masa lalu mungkin akan selalu menjadi bagian dari kami, tapi kami memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Kami memilih untuk membangun masa depan. Sebuah masa depan di mana cinta bukan tentang kepemilikan atau tradisi, tapi tentang saling menghormati, batasan yang sehat, dan pilihan untuk tetap bersama meski badai datang menerpa. Dan saat matahari terbenam menyinari wajah bahagia keluarga kami, aku tahu dengan pasti, tidak ada bayangan masa lalu yang bisa mengalahkan terangnya cinta yang kami pilih untuk diperjuangkan hari ini.